Cerita dimulai ketika seorang gadis kecil ditinggal sendirian setelah sekelompok goblin menyerang kereta yang dia naiki. Para goblin berusaha untuk mengakhiri hidupnya juga, tapi seorang cowok misterius datang untuk melindunginya. Tahun-tahun berlalu, tokoh utama kita yang bernama Laust ditanya apakah dia mau bergabung dengan geng seorang cewek, dan semua orang kaget dengar si cewek ini mau gaul sama dia. Laust sendiri ikut terkejut, jadi si cewek nunjukin kalau tanda yang dia pegang jelas-jelas bikin orang kepingin masuk timnya. Cewek ini ngotot pengen gabung, dan dia bilang kalau dia itu seorang petarung jagoan. Laust ngenalin dirinya sebagai semacam penyembuh, tapi seorang pegawai dari Guild Petualang buru-buru buat ngehentikan gadis itu dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namanya Amherst, dan dia memperingatkan gadis bernama Narsena untuk nggak gabung sama tim Laust. Amherst mengungkapkan kalau Laust punya julukan Laust yang nggak kompeten. Dia itu penyembuh, tapi cuma tahu satu mantra dasar yang namanya heal. Dia adalah yatim piatu dari labirin, dan sama kayak anak-anak lain yang nggak punya orang tua, dia tumbuh besar jadi petualang. Tapi, meskipun udah bertahun-tahun, Laust masih aja nggak bisa pakai mantra penyembuhan area atau penyembuhan tingkat tinggi. Dia dikenal sama semua orang sebagai orang yang gagal total. Meskipun begitu, Laust sempat gabung ke grup yang namanya Lightning Sword. Tapi, baru-baru ini, dia dipecat gara-gara nggak bisa pakai sihir detoksifikasi. Semua orang tahu betapa nggak kompetennya dia, jadi nggak ada yang ngundang dia buat gabung tim mereka. Amherst memperingatkan Narsena kalau dia nggak bakalan bisa dapat uang kalau gabung sama Laust. Tapi Narsena bilang dia udah punya banyak uang. Amherst panik waktu dia lihat seberapa banyak duit yang dibawa Narsena, dan dia jelasin kalau kebanyakan petualang di kota ini adalah preman. Semua kelihatan serem banget, jadi Amherst bilang ke Narsena buat jangan pernah nunjukin duit sebanyak itu. Narsena dengan ramah ngucapin terima kasih. Dan Amherst bisa lihat kalau Narsena masih baru banget dalam dunia petualangan ini. Amherst nawarin buat ngenalin Narsena ke grup pemula yang bagus. Tapi si penipu cilik itu bakal nge-charge Narsena buat jasa itu. Secara mengejutkan, Laust malah nolak si penipu itu, karena dia udah lama banget pengen gabung ke tim Laust. Laust dan Narsena pergi untuk tanda tangan beberapa dokumen, biar tim mereka resmi, dan Narsena terus-terusan mandang Laust dengan kagum. Entah kenapa, dia ngefans banget sama Laust, dan lega akhirnya bisa ketemu lagi. Si aneh kecil itu kaget waktu Laust minta dia buat tanda tangan, tapi dia langsung mengumpulkan keberaniannya. Laust bayar biaya guild, dan sekarang tim mereka resmi terbentuk. Di luar, Laust jelasin kalau belum ada yang pernah mengeksplorasi bagian terdalam dari labirin marmot. Masih banyak misteri di dalamnya, dan bahkan siapa bos terakhirnya aja nggak ada yang tahu. Banyak petualang bermimpi menemukan harta melimpah di dalamnya. Jadi mereka berkumpul di kota Marmot, bikin kota itu jadi salah satu kota terbesar di negara ini. Laust sifatnya kayak psikopat. Dia pengen banget langsung pergi ke labirin sekarang juga. Jadi Narsena bertanya-tanya apa itu benar-benar oke. Karena mereka baru aja bikin tim beberapa jam lalu. Sebelum mereka pergi, Amherst bilang ke Laust kalau dia cuma boleh bawa Narsena ke padang rumput, soalnya dia masih pemula. Labirin itu bocorin kekuatan sihir ke beberapa tempat di sekitarnya, dan itu bikin monster muncul di sana. Padang rumput salah satu tempat itu, tapi di sana cuma muncul monster lemah. Tempat itu paling cocok buat pemula, tapi saking luasnya jadi susah buat nemuin monster. Labirin itu kebalikannya, penuh monster, dan itu yang dicari Laust. Dia yakinin Narsena kalau mereka nggak bakal ada masalah selama nggak masuk terlalu dalam, dan dia bisa tangani kalau ada yang buruk. Laust anehnya pede banget buat seorang penyembuh, tapi dia bilang gak ada apa-apa. Terus mereka jalan. Pas sampai, Narsena keukuh mau jadi pemimpin. Dia itu petarung, jadi wajar aja Laust di belakang buat nyokong sebagai penyembuh. Laust senang lihat kepercayaan dirinya, tapi dia penasaran apa Narsena beneran bisa bertarung. Narsena langsung buktiin kemampuannya saat dia menghabisi sekelompok goblin, dan sihir labirin bocor ke beberapa tempat di sekitarnya. Laust benar-benar terkesan. Dia menjelaskan bahwa guild membeli batu sihir yang dijatuhkan oleh monster, dan itulah cara kebanyakan petualang mencari nafkah. Batu-batu itu berharga karena bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi Laust bilang seharusnya Narsena sudah tahu ini, meskipun masih pemula. Sayangnya, batu sihir dari goblin nggak terlalu berharga, jadi mereka harus ngalahin monster yang lebih kuat kalau mau dapat banyak uang.
Mereka setuju untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin, supaya bisa dapat lebih banyak uang. Dan Narcena bersumpah untuk melindungi penyembuh yang lemah kalau ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, justru Laust yang melindungi Narcena dengan menghentikannya menginjak jebakan. Dia nunjukin tempat di mana seharusnya Narcena hampir jatuh, dan menjelaskan kalau dia bisa menyelamatkan Narcena karena dia melihat ubin yang warnanya berbeda. Menemukan jebakan biasanya tugas pencuri, jadi Narcena heran gimana Laust bisa melakukannya sebagai penyembuh. Laust dengan sederhana menjelaskan kalau dia udah lama jadi petualang, jadi dia dapat beberapa keahlian. Lebih dalam di labirin, mereka melihat setengah Ors, tapi perlu dicatat bahwa setengah Ors bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan Laust. Pada tingkat ini di labirin, setengah Ors dikenal sebagai iblis tingkat menengah, dan tubuh mereka yang kuat bikin mereka sangat sulit dikalahkan. Kekuatan mereka setara dengan monster di tingkat lebih rendah dari labirin, jadi seharusnya mereka nggak muncul di tingkat atas. Narcena bertanya-tanya, apa ini waktunya buat kabur? Tapi Laust yakin kalau mereka bisa mengalahkannya kalau bekerja sama. Laust nggak mau memaksanya. Tapi ternyata Narcena setuju, karena dia mempercayai penilaian Laust. Narcena memulai pertarungan, tapi dia terkejut saat serangan pertamanya terasa seperti menendang tembok patah. Untungnya, makhluk itu cukup lambat, tapi Narcena tetap kena beberapa serangan. Pertarungan dengan cepat berubah buruk untuknya ketika dia terpojok, tapi anehnya, makhluk itu nggak bisa menghabisinya. Tepat saat itu, Narcena hanya bisa ternganga kagum saat melihat Laust menyelamatkannya tepat waktu dengan menusukkan pedangnya ke dada orc. Laust senang melihat Narcena baik-baik saja, tapi Narcena hanya bisa berpikir ulang apakah Laust benar-benar cuma seorang penyembuh. Laust lagi-lagi mengenyahkan pertanyaan itu, lalu menjelaskan bahwa pengalaman bertahunnya sebagai petualang telah memberinya kesempatan untuk belajar beberapa teknik bertarung jarak dekat. Narcena bilang serangannya tadi nggak kelihatan seperti teknik biasa, tapi Laust mengalihkan perhatian dengan nunjukin kalau Narcena terluka. Narcena nggak terlalu khawatir, tapi Laust sebagai penyembuh sejati tahu kalau bahkan luka kecil sekalipun perlu penanganan yang tepat. Narcena bersikeras kalau dia baik-baik saja, tapi Laust tetap menyembuhkannya. Batu sihir yang ditinggalkan oleh Wood jauh lebih besar daripada yang Goblin, dan punya kekuatan sihir yang lebih kuat juga. Artinya, nilai jualnya bakal tinggi. Laust menjelaskan kalau dia sudah lihat apa yang dia ingin lihat dari kemampuan bertarung Narcena. Mereka juga udah dapat uang yang cukup banyak, jadi bisa pulang sekarang. Tapi dia serahkan keputusan ke Narcena. Narcena bilang kalau dia masih bisa bertarung, jadi mereka lanjut berburu lagi. Setelahnya, Amherst kagum melihat berapa banyak monster yang mereka kalahkan dalam satu hari. Amherst menyadari bahwa Laust pasti telah membawa si pemula ke labirin, dan yang lebih parah lagi, mereka punya batu orc. Itu berarti dia membawa Narcena ke tingkat menengah. Laust meluruskan bahwa mereka cuma ke tingkat atas. Orc seharusnya nggak muncul di sana, tapi ini cocok dengan cerita petualang lain. Atasan juga akhir-akhir ini sibuk banget, jadi Amherst mikir kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam labirin. Suasana hati Amherst langsung berubah. Dia senang bisa membayar mereka untuk batu-batu sihir itu. Narcena merasa aneh melihat seberapa bersemangatnya dia. Jadi Laust menjelaskan kalau pegawai guild dapat kenaikan gaji saat mereka membeli batu sihir. Ini cuma berlaku buat petualang yang jadi tanggung jawab mereka. Artinya, semakin banyak yang mereka bawa, semakin banyak pula Amherst mendapatkan bagian. Laust kaget dengan berapa banyak bayarannya, dan Amherst harus mengingatkannya untuk membaginya dengan Narcena. Laust sebenarnya nggak bakal lupa, tapi dia terkejut karena setelah dibagi dua pun, jumlahnya masih 10 kali lipat dari yang pernah dia dapatkan. Laust jadi tertekan saat menyadari apa arti dari semua ini. Amherst menjelaskan ke Narcena bahwa dia dulu sering dikelabui saat masih jadi anggota kelompok Lightning Sword, dan mereka nggak pernah kasih jatah yang sesuai buat Laust. Narcena marah banget dengernya, jadi dia minta guild buat ngelakuin sesuatu. Keputusan ada di tangan Laust. Jadi dia mutusin untuk move on aja, karena dia senang dengan tim barunya dan pengen lupain tim yang lama. Mereka pergi, tapi ada pria misterius yang ngeliatin mereka. Nanti si rakus Amherst dengan senang hati ngitung semua pendapatannya, tapi dia kaget sama kemunculan pria itu. Nama bosnya Handsome, dan dia berharap Amherst nggak bantu Laust cari tim baru. Amherst jelasin bahwa dia nggak punya kemampuan luar biasa buat ngebujuk orang untuk gabung ke tim Laust. Malah,
ada cewek yang ngeliat sesuatu yang spesial di diri Laust. Handsome sepertinya tahu siapa cewek berambut biru itu, tapi dia agak khawatir entah kenapa. Malam itu, Laust kaget tahu kalau berita tentang dia punya anggota tim baru udah tersebar di seluruh kota. Laust yang gak kompeten cukup terkenal, jadi menemukan orang yang bersedia gabung ke timnya jadi berita besar. Laust siap-siap buat nyewa kamar, dan Narcena terkejut dengan pikiran untuk berbagi kamar dengan Laust. Laust mutusin kalau mereka harus tidur di kamar terpisah, tapi Narcena kelihatan kecewa soal itu. Mereka pun menuju kamar masing-masing buat malam itu, dan Narcena berpikir balik ke saat dia disembuhkan. Ternyata, Narcena adalah gadis yang ada di kereta, dan Laust adalah cowok yang menyelamatkannya. Dia bersyukur setelah Laust menyembuhkannya, tapi Laust malah minta maaf karena nggak bisa melakukan lebih banyak. Narcena tetap berpikir positif, walaupun sepertinya para goblin udah mengakhiri hidup semua orang lain yang ada di kereta. Dia nggak kelihatan peduli, dan malah berjanji bakal jadi petualang. Narcena ingin suatu hari bisa gabung ke tim Laust, dan dia janji bakal melindunginya. Sejak itu, Narcena berlatih dengan keras, dan dia udah lama menunggu untuk bisa bersama Laust. Waktu dia dengar Laust diusir dari timnya, dia langsung buru-buru ke kota. Si penguntit kecil senang banget lihat rencananya berjalan sempurna. Dia berhasil bikin tim bareng Laust, dan bahkan mereka ngalahin Orcs bareng. Dia ngelakuin semua ini buat Laust. Jadi dia jadi sedih banget mikirin gimana Laust bahkan nggak ngenalin dia siapa. Wajar sih, soalnya penampilannya udah berubah banget. Tapi bukan cuma itu yang berubah. Laust sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan dia kelihatannya nggak butuh perlindungan dari Narcena. Narcena buru-buru nyadarin diri dari kesedihannya, dan ngingetin dirinya sendiri, kalau dia udah janji bakal melindungi Laust apapun yang terjadi. Narcena yang tersemangat kembali siap-siap tidur. Tapi ada satu hal yang masih bikin dia bingung. Dia nggak bisa ngerti kenapa orang-orang bilang Laust nggak kompeten, padahal dia sebenarnya kuat banget. Jadi ceritanya, dulu partinya Laust tuh kacau banget abis kena serangan naga ganas. Laust sempet nyembuhin cewek yang terluka, tapi racunnya nggak bisa dihilangin. Dia bilang ke cewek itu racunnya bakal hilang kalau dia istirahat sebentar. Tapi cewek itu malah jadi sedih. Partinya mulai berantakan karena pemimpinnya butuh mereka buat bertaruh, tapi ceweknya bener-bener nggak bisa ikut. Mereka terus debat karena Laust bilang mereka perlu antidot, tapi sayangnya mereka nggak punya duit buat beli. Pemimpinnya maki-maki Laust dan nyuruh penyihir mereka buat serang pakai semua sihir yang dia punya. Bola apinya cuma bikin si naga makin ngamuk, dan pemimpinnya jadi kesal banget sama tim yang dianggap gak becus ini. Dia sadar kalau gak ada yang bisa mimpin grup pecundang, jadi dia memutuskan buat kabur dan nyuruh yang lain untuk ikutan kabur juga. Penyihirnya langsung kabur, dan Laust ngebantu cewek yang terluka tadi. Abis itu, Laust dipecat dari party Lightning Sword. Dia disalahin atas kegagalan mereka ngalahin Hydra dan dibilang penyembuh yang cacat. Laust sempat bilang kalau sebenarnya mereka gagal karena semalaman malah pesta-pesta. Tapi ini malah bikin adu mulut makin jadi. Si pemimpin memutuskan kalau si pelayan yang bakal milih siapa yang salah. Tapi karena dia takut, akhirnya semua kesalahan ditimpakan ke Laust. Balik ke masa sekarang, Laust bangun dan mikirin gimana itu bukan pertama kalinya dia ngalamin hal kayak gini. 6 tahun lalu, gelar Laust sebagai penyembuh paling gak becus udah terkenal banget. Tapi, Laust gak pernah nyerah buat jadi petualang hebat. Suatu hari ada party yang nawarin dia buat gabung, dan Laust nerima dengan semangat. Sayangnya, ternyata mereka nggak butuh penyembuh sama sekali. Yang mereka cari itu umpan hidup buat ngajak perhatian monster. Buat anak-anak yatim di labirin kayak Laust, biasa sih dijadiin umpan hidup, tapi dia bahkan nggak jago buat itu. Dan partinya malah kehabisan cara. Laust selalu benci rasa sakit dan takut sama kematian. Tapi pas dia lihat anak cewek dalam bahaya, dia lupain semua itu. Sampai hari ini, Laust masih nggak paham kenapa dia mutusin buat nolongin cewek itu. Laust berusaha sekuat tenaga ngelawan goblin, tapi akhirnya dia tetap pingsan juga. Pas dia sadar, Laust baru nyadar kalau yang selamatin cewek itu bukan dia, tapi sekelompok ksatria. Ini bikin dia ngerasa masih aja nggak becus. Tapi pandangan si cewek kecil beda. Dia bilang makasih ke Laust karena kalau bukan karena dia, mungkin mereka nggak bakal bisa bertahan sampai bantuan datang. Laust nyembuhin dia. Tapi cewek itu ngerasa sedih dan kaget dengar gimana Laust diperlakukan. Dengan simpati, dia nangis buat Laust dan memutuskan sesuatu. Dia berjanji
untuk jadi petualang biar bisa gabung sama Laos dan ngelindungin dia. Cewek itu sebenarnya dari keluarga bangsawan, yang artinya nggak bakal bisa jadi petualang. Laos paham banget soal ini, tapi kata-katanya bikin Laos semangat dan mutusin buat terus berusaha jadi petualang hebat. Akhirnya, dia nemuin guru dan mulai latihan. Yah, dia cuma belajar teknik penyembuhan dasar, tapi dia juga dapat banyak skill penting lainnya buat petualang. Akhirnya Laos jadi percaya diri kalau dia udah jadi petualang hebat. Dan itulah saat dia gabung sama Lightning Sword. Laos selalu teringat sama si cewek kecil itu, karena kata-katanya yang ngebantu dia buat nggak nyerah jadi petualang. Dia baru kepikiran lagi sekarang, soalnya dia tergoda buat nyerah lagi setelah dikeluarin dari Lightning Sword. Tapi Laos senang dia nggak nyerah, karena kalau nggak, dia nggak bakal ketemu Narcena. Pas Narcena datang menyapa, mereka berdua pergi sarapan bareng. Setelah itu, mereka menuju labirin dengan rencana untuk jelajahi lebih dalam lagi. Di dalam, mereka sampai di lingkaran teleportasi, dan ini pertama kalinya Narcena lihat yang kayak gitu. Setiap labirin punya satu, dan Narcena heran apakah lingkaran itu bisa ngirim mereka kemana aja. Sayangnya, Laos harus ngejelasin ke Narcena yang masih awam kalau lingkaran teleportasi cuma bisa ngirim ke tempat lain yang juga punya lingkaran teleportasi. Narcena sempat mikir kalau lingkaran teleportasi seharusnya dipasang langsung di dalam kota. Tapi dia sadar kalau itu malah bakal memudahkan monster menyerang orang. Laos harus mengoreksi dia lagi dan menjelaskan kalau monster bahkan nggak bisa pakai lingkaran teleportasi. Alasan kenapa lingkaran teleportasi nggak ada di kota-kota itu, karena kemampuan buat bikin lingkaran itu hilang ratusan tahun lalu, dan nggak ada satupun orang yang bisa bikin yang baru. Akhirnya, mereka pakai lingkaran teleportasi dan sampai di tingkat tengah labirin. Monster yang muncul di sini kuat banget, jadi mereka mesti hati-hati. Mereka akhirnya ketemu sama beberapa monster, tapi serangan Narcena nggak mempan. Laos ngejelasin kalau itu karena dia ngelawan Lynch yang sebenarnya nggak punya bentuk fisik. Jenis monster ini berubah dari roh, jadi serangan fisik nggak akan mempan. Buat orang kayak mereka yang nggak bisa pakai sihir, monster kayak gini bakal merepotkan. Makanya dia mikir sebaiknya mereka kabur. Tapi Narcena nggak mau, karena dia yakin bisa ngalahin monsternya. Mereka akhirnya bikin rencana di mana Laos bakal menarik perhatian Lynch dan memancingnya ke arah Narcena. Dengan latihan yang ekstrem, beberapa manusia bisa ngendaliin tenaga dalam, atau ki dalam tubuh mereka. Artis bela diri kayak Narcena, yang udah berlatih bertahun-tahun bisa ngelakuin ini. Tenaga dalam ini bahkan bisa dipakai buat menyerang roh kayak Lynch. Narcena pakai teknik ini dan langsung mengalahkan Lynch tersebut. Kedua pahlawan ini pun merayakannya, tapi Narcena terluka. Laos pakai alat sihir yang bisa meningkatkan efek penyembuhan lalu menyembuhkan Narcena. Batu-batu sihir yang ditemukan petualang biasanya berakhir di tangan para pengrajin yang mengubahnya menjadi alat-alat ajaib. Lynch yang mereka lawan tadi meninggalkan inti sihir, dan Narcena penasaran berapa harganya kalau dijual. Pas mereka balik ke guild, Amherst sekali lagi kagum dan berterima kasih atas batu-batu yang mereka bawa. Setelah dapat sejumlah uang yang mengejutkan, mereka berdua kembali ke kota. Mereka nggak sengaja lihat keributan besar, dan Lost menjelaskan kalau akhir-akhir ini banyak petualang yang terlibat pertengkaran. Banyak petualang pembuat onar yang datang dan mulai mengganggu ketenangan kota. Laos berkesimpulan kalau mereka nggak bisa berbuat apa-apa soal itu. Jadi lebih baik mereka berfoya-foya dan menikmati makanan mewah. Pelayan mereka penasaran, nih, apa Laos beneran mampu bayar makanan mahal gitu? Tapi dia cuma nyuruh pelayannya diam dan minta bir. Narcena juga pengen ikutan minum, tapi ada pelayan anak kecil yang bilang kalau mereka nggak jual alkohol ke anak di bawah umur. Pas lagi makan-makan, Narcena mutusin buat nanya soal sesuatu yang bikin dia kepikiran. Dia ngeliat ada bangunan tinggi banget di kota, tapi nggak ada pintu atau jendela. Gak kayak monumen, dan ternyata di kota ada beberapa bangunan kayak gitu. Laos juga nggak tahu itu apa, tapi dia udah tanya ke beberapa warga kota. Para pengrajin bilang kalau mereka yang lagi bangun itu, tapi mereka juga nggak tahu itu apa. Yang lebih anehnya lagi, nggak ada yang tahu siapa klien yang bayar proyek itu. Cetak biru bangunan, dan pembayarannya dibawa oleh seorang agen. Dan di balik agen itu ternyata ada agen lain lagi. Ada rangkaian agen yang terlibat. Jadi kelihatan banget kalau orang di balik semua ini gak mau ketahuan. Bangunan-bangunan itu sebenarnya gak ganggu siapa-siapa, jadi orang-orang gak terlalu mikirin.
Laust mikirnya mereka seharusnya bikin tembok kota aja. Tapi Narsena malah suka kota yang kayak gini. Laust nunjukin kalau mereka tuh rentan sama serangan. Tapi Narsena, anehnya, bilang kalau nggak perlu perlindungan. Di kota ini, ada lebih banyak petualang daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi pencuri dan monster gak bakal punya peluang kalau ada serangan. Nanti malam, mereka berdua akhirnya tidur. Narsena pengen ngomong sesuatu ke Laust. Tapi ujung-ujungnya, dia malah nggak berani. Narsena kepikiran, gimana dia pengen banget satu kamar sama Laust, tapi dia nggak bisa ngomong. Sementara itu, Laust mikir betapa asiknya punya partner. Dia juga mikir apakah cewek yang dia temui bertahun-tahun lalu bakal muncul lagi. Tapi bagaimanapun juga, dia ngasih kredit ke cewek itu karena bantuin dia sampai sejauh ini jadi petualang. Keesokan harinya, pemimpin dari Lightning Sword ngenalin penyembuh baru ke tim. Cewek itu ngenalin dirinya, tapi yang lain kayaknya gak terlalu antusias. Tapi si pemimpin super positif, dan bilang kalau kali ini, mereka pasti bisa ngalahin Hydra. Sementara itu, di tempat lain, ada pria misterius yang diberitahu kalau seseorang yang disebut Sleeping Beauty ada di kota tertentu. Hansam yang ngasih info ini dan dia ungkap kalau Sleeping Beauty udah kerjasama dengan Laust. Pria itu khawatir karena mereka kehabisan waktu, jadi Hansam harus segera ngusir Laust dari kota. Tim pergi kembali ke rawa untuk menghadapi Hydra. Dan untungnya Hydra belum menumbuhkan kepalanya lagi. Jadi kerjaan mereka nggak bakal seberat sebelumnya. Margulis dengan cepat bikin rencana serangan, dan bilang dia sama Lyra bakal nyerang dari depan. Armia bakal kasih dukungan sihir, dan Saberia bakal menyelinap dari belakang. Dia udah siap banget mau langsung terjun ke aksi. Tapi Lyra minta timeout karena nggak mungkin dia bisa di garis depan sebagai penyembuh. Margulis jadi bingung karena Laust selalu bertarung di garis depan bareng mereka. Dan Lyra nggak percaya mereka maksa penyembuh sebelumnya buat bertarung di depan. Tapi Laust kayaknya gak pernah keberatan. Bahkan, Saberia ingat kalau Laust kadang bisa ngasih serangan yang bagus banget. Dan dia malah yang waktu itu berhasil memotong salah satu kepala Hydra. Lyra nggak percaya denger ini. Tapi Margulis gak berharap dia ngelakuin hal kayak gitu. Kalau Lyra bilang dia nggak bisa bertarung di garis depan, Margulis oke-oke aja. Tapi buat lebih pasti, dia nanya apa Lyra bisa ngecast mantra detoxify buat ngelawan racunnya. Itu sih, dia bisa. Jadi Margulis bilang ke semua orang buat siap-siap ngalahin Hydra hari ini. Di kota, Laust dan Narsena baru aja balik dari perjalanan terbaru mereka di labirin. Dan Amherst senang melihat mereka bawa lebih banyak permata buat dijual. Tapi dia ngingetin Laust supaya nggak memaksakan Narsena terlalu keras, karena dia masih petualang baru. Jadi Laust yakinin kalau dia berhati-hati banget soal pertarungan yang mereka hadapi. Amherst senang dengar kalau mereka hati-hati, tapi tetap aja ada batasan dengan party yang cuma berdua. Jadi dia saranin Laust dan Narsena buat mikirin merekrut anggota baru biar lebih mudah. Laust setuju kalau tambah anggota bakal bikin semuanya lebih gampang. Tapi akhirnya dia mutusin kalau itu nggak sebanding sama repotnya. Karena dia dan Narsena udah dapet banyak uang seperti sekarang. Amherst setuju karena dengan jumlah uang yang mereka dapat akhir-akhir ini, mereka mungkin bisa nyewa rumah daripada tinggal di penginapan kalau mau. Narsena nggak tahu kalau bisa nyewa rumah di kota. Jadi Amherst jelasin kalau ada batasan buat jumlah peralatan dan barang yang bisa disimpan di penginapan. Tapi itu nggak jadi masalah kalau punya kamar pribadi. Walaupun emang cukup mahal. Tapi nih ya, nilai aslinya kelihatan banget kalau ada cowok dan cewek di suatu tempat. Jadi privasi ekstra, bikin banyak kegiatan malam. Narsena tiba-tiba jadi tertarik banget buat nyewa rumah pribadi. Entah kenapa, tapi pas Laust nggak bereaksi, Amherst agak ragu kalau bakal ada kegiatan malam nih. Ngomongin soal rumah pribadi, Laust ingat kalau Lightning Blade juga punya rumah pribadi. Walaupun dia malah disuruh tidur di gudang, jadi nggak nyaman banget buat dia. Amherst ketawa lihat gimana parahnya Laust diperlakukan, tapi buat bikin dia merasa lebih baik, dia kasih tahu kalau sebenarnya Laust cukup beruntung bisa dikeluarin dari Lightning Blade. Sejak dia dikeluarin, Margulis dan tim dari Lightning Blade nggak berhasil ngerjain satu misi pun. Margulis nggak paham kenapa, tapi Lyra jelas banget bisa lihat kalau Margulis terlalu bego buat sadar kalau dia nggak cukup kuat buat ngelawan Hydra sendirian. Margulis dengar itu dan mau mulai teriak lagi, tapi Lyra bilang dia buat diam dulu. Soalnya dia nggak bisa konsentrasi bantu Armia. Armia mungkin bisa sembuh. Armia terluka parah dan keracunan. Jadi Lyra emang perlu konsentrasi banget.
Dan sementara dia ngelakuin itu, Saberia bilang ke Margulis kalau meskipun dia benci nakuinnya, Laust mungkin lebih berharga daripada yang mereka kira. Meskipun dia kurang jago dalam menyembuhkan, dia masih bisa nyelesain pekerjaannya. Dan dia juga nggak nyadar kalau mereka nipu dia dari uangnya. Jadi dia tuh anggota party yang sempurna. Margulis benar-benar berharap Laust gak keluar. Tapi Saberia ingetin kalau Margulis sebenarnya yang ngusir Laust dari party. Dan dia juga bikin drama besar tentang itu. Margulis udah lupa soal itu. Tapi kalau dia yang ngusir Laust, dia pikir harusnya gampang buat membujuk dia balik. Mereka cuma perlu tanya. Dan dia yakin Laust bakal langsung balik ke party karena bagaimanapun juga, mereka tuh Blades of Lightning yang terkenal. Jadi nggak mungkin ada yang nolak undangan buat gabung party ini. Walaupun Saberia mulai ragu apakah dia sendiri masih mau tetap di party ini. Pas pagi berikutnya, Lyra akhirnya selesai nyembuhin Armia. Jadi Armia bangun dan ngucapin terima kasih buat penyembuhannya. Tapi Lyra cuma sedang bersenang-senang. Dia tanya apa Armia cukup sehat buat makan. Dan karena jawabannya iya, Lyra langsung turun untuk ambil makanan buat dia. Tapi pas Lyra turun untuk nanya di mana makanan disimpan, dia nyadar kalau Saberia dan Margulis udah nggak ada. Dan dia nggak tahu mereka pergi kemana. Ternyata Margulis dan Saberia lagi di guild. Dan Margulis dengan suara lantang bilang kalau dia bersedia dengan murah hati ngizinin Laust balik ke partinya. Sekali lagi, semua orang berhenti dari apa yang mereka lakuin dan melongo gak percaya. Dan Laust paling kaget dari semuanya. Jadi dia nanya Margulis buat ngulangin omongannya. Karena nggak mungkin dia benar-benar ngeluarin pernyataan sebodoh itu. Margulis mengulang lagi, dan ternyata telinga Laust gak salah denger. Tapi dia tetap nggak tahu gimana harus ngerespon permintaan yang konyol itu. Di saat yang sama, Narcena dan Amherst lihat apa yang terjadi, dan Amherst jelasin kalau cowok pirang itu pemimpin party yang ngusir Laust. Dan sekarang, dia coba ngajak balik dengan sikap merendahkan. Laust jelas nggak senang sama omongan Margulis. Tapi sebelum dia sempat bilang apa-apa, Margulis ngira mungkin Laust marah tentang mereka yang nipu upahnya saat dia masih di party mereka. Jadi Margulis minta maaf, dan berlagak seolah-olah itu cuma kecelakaan yang jujur. Dia janji kalau Laust bakal dapat bagian yang antil kali ini, dan mereka butuh banget bantuannya. Karena penyembuh baru yang Margulis sewa gak begitu berguna di pertaruhan. Saberia mikir nggak mungkin Laust bakalan setuju sama permintaan Margulis. Tapi yang bikin kaget, Laust beneran bilang terima kasih ke Margulis atas tawarannya. Narcena nggak mau Laust dicuri gitu aja. Jadi, dia langsung lari ke depan Laust dan mulai teriak-teriak ke Margulis. Bilang kalau Laust nggak bakal pernah gabung timnya lagi. Laust sentuh bahu Narcena, dan kasih tahu dia nggak usah khawatir soal dia pergi. Lalu dia berbalik ke Margulis, dan bilang kalau dia cuma bilang terima kasih buat sopan santun aja. Tapi sebenarnya, dia nggak ada minat buat gabung lagi. Margulis nggak percaya dia ditolak. Jadi dia mulai panik dan nuduh Narcena manfaatin Laust. Karena dia sadar, Laust itu beneran berguna. Semua tunjuk-tunjuk agresif dari Margulis mulai bikin Laust kesal. Jadi dia pegang tangan Margulis dan kasih peringatan kalau Margulis sampai ngelukain Narcena. Laust bakal pastiin Margulis babak belur sampai nggak dikenali lagi. Laust lalu berbalik pergi. Dan Narcena berhenti sebentar buat nyindir Margulis sekali lagi. Setelah mereka pergi, Margulis bingung mau ngapain. Tapi dia masih pengen ngalahin Hydra. Jadi dia teriak ke Amherst buat rekomendasiin petualang baru buat partenya. Lebih bagus lagi kalau bisa bertarung di garis depan bareng dia. Amherst bener-bener malas harus ngadepin dia. Tapi kayaknya dia nggak perlu repot, soalnya ada petualang yang keluar dari kerumunan. Dan cowok ini kelihatan kayak udah nyelesain semua side quest sebelum kesini. Pria misterius ini nawarin buat gabung ke party Margulis, dan nanya apakah Margulis puas dengan kekuatannya. Margulis ngeliatin orang ini, dan dia emang kelihatan kuat, tapi buat memastikan, dia harus nguji kemampuan pedangnya. Dia cabut pedangnya, dan nyerang pria itu. Tapi dengan satu ayunan sederhana, pria itu langsung ngedisarm Margulis, dan bikin dia kelihatan pego di depan seluruh guild. Setelah bangkit dari rasa malunya, Margulis bilang dia akan nerima orang itu ke dalam partinya. Tapi Saberia mikir nggak baik buat percaya sama orang yang selalu pakai topeng. Tapi Margulis bilang mereka nggak punya pilihan, karena kalau nggak ngalahin Hydra itu, reputasi Lightning Blade sebagai party kuat bakal tenggelam kayak batu. Jadi, dia jalan ke pria itu dan nanya namanya. Dan pria itu bilang namanya Sig. Di penginapan tempat Laust dan Narcena nginap,
Narsena lagi ngaca ketika dia dengar ada yang ketok pintu kamar Laust. Jadi dia keluar buat ngecek siapa. Dan ternyata Sheila ada di depan pintu Laust. Entah kenapa, pikiran pertamanya adalah Sheila mau mendekati Laust. Tapi setelah dipikir-pikir, dia sadar itu nggak mungkin. Setelah Laust akhirnya buka pintu, Sheila ngasih tahu dia kalau ada tamu yang nungguin dia di bawah, yang merupakan kejutan. Tapi Laust mutusin buat turun dan ketemu mereka buat tahu ada apa. Pas dia sampai di bawah, Laust dan Narsena ketemu sama Armia dan Lyra. Meskipun Armia sedikit nggak enak hati karena datang dengan permintaan yang kurang sopan, dia nanya ke Laust apa dia bisa bantu mereka buat kali ini aja. Margulis masih berencana buat ngadepin Hydra itu, dan bahkan udah ngerekrut prajurit baru buat bantu misi ini. Tapi Lyra mikir kalau semua itu nggak bakal cukup buat menang. Misalnya, Margulis masih terlalu keras kepala buat beli ramuan penawar racun karena itu mahal. Dan dia nggak bakal sadar betapa gegabahnya dia sampai ada yang akhirnya mati karena dia. Armia tahu udah telat buat minta maaf sekarang, tapi dia ngakuin seberapa kuatnya Laust. Karena kalau dia nggak nebang kepala Hydra waktu mereka lawan dulu, mungkin seluruh party udah habis-habisan. Laust masih ngerasa dia nggak ngelakuin banyak, tapi Lyra bilang kalau party itu kesulitan lawan Hydra yang udah kehilangan 2 kepala berkat Laust. Jadi mereka bakal jadi mangsa empuk kalau Hydra itu dalam kondisi prima. Laust nanya sebenarnya apa yang Armia minta untuk dia lakukan. Jadi Armia berdiri dan bilang, dia pengen Laust bertarung bareng mereka. Karena dia yakin mereka bisa ngalahin Hydra kalau Laust ikut juga. Dia intinya minta Laust gabung lagi ke Lightning Blade. Tapi Laust udah ngobrol soal ini sama Margulis sebelumnya hari ini. Dan jawabannya tetap sama. Narsena penasaran kenapa Armia kelihatan begitu bertekad buat bantuin Margulis. Padahal semua ini pasti nyebelin banget. Dan iya, Armia percaya kalau Margulis punya banyak kelemahan, dan maksudnya banyak banget. Tapi bagaimanapun juga, dia masih anggota partinya. Narsena jadi marah setelah dengar ini karena Laust juga anggota partinya. Tapi Armia nggak ngelakuin apa-apa buat dukung dia waktu dia diperlakukan nggak adil. Armia mulai nangis dan minta maaf atas apa yang dia lakuin ke Laust. Tapi waktu itu dia takut kalau nggak ikut apa yang Margulis bilang. Dia bakal dikeluarin dari party juga. Dia adalah petualang baru, jadi dia nggak tahu harus kemana lagi kalau dikeluarin. Tapi sekarang, dia sadar kalau apa yang dia lakuin salah, dan Margulis juga salah dengan cara dia memperlakukan Laust. Walaupun dia nggak setuju dengan cara Margulis, dia tetap nggak mau lihat Margulis tewas dalam pertarungan yang mustahil dimenangkan. Lyra bilang ke Laust kalau Armia serius dengan permintaan maafnya, dan dia udah lama merasa bersalah soal ini. Jadi walaupun Lyra paham kalau Laust bisa menolak permintaannya, dia minta agar Laust setidaknya mau mempertimbangkan minta maafnya Armia. Laust berdiri dan bilang ke Armia kalau dia nggak dendam sama sekali, jadi dia mau terima permintaan maafnya. Tapi dia tetap nggak berniat balik ke Lightning Blade. Armia kecewa, tapi dia terima jawabannya, dan bilang dia nggak bakal ganggu Laust tentang The Legend. Pas banget, Mary datang dan bawa banyak makanan buat nyemangatin Armia, karena Armia kelihatan belum makan dengan baik. Sambil Armia makan, Laust ngobrol sama Lyra dan tanya apa ada cara buat Lyra dan Armia pergi dari partinya Margulis. Tapi kalau bisa, Lyra pasti nggak bakal datang ke sini dari awal. Laust tahu gimana Margulis memperlakukan orang, jadi dia nyaranin Lyra buat ninggalin partinya. Tapi Lyra nolak, karena itu berarti ninggalin Armia sendirian di bawah pimpinan si bodoh itu. Besoknya, Margulis akhirnya ngenalin Lyra ke Sheik, karena mereka bakal lawan Hydra lagi hari ini. Tapi Lyra kayaknya kenal sama Sheik dari suatu tempat, jadi dia pengen ngobrol sama dia. Dia tanya apa yang sebenarnya Sheik lakukan di sini, dan kenapa dia menyamar. Tapi Sheik masih pura-pura kalau dia belum pernah ketemu Lyra sebelumnya. Jadi dia coba pergi, tapi pas dia mau jalan, Lyra ngelihat pedang di punggungnya, yang dulu milik seseorang bernama Ronaldo. Jadi dia nuduh Sheik mencurinya. Sheik menyangkal dan bilang kalau pedang itu dikasih ke dia sebagai hadiah. Jadi dia bukan pencuri. Mungkin dia udah bersih dari tuduhan pencurian, tapi karena dia ngaku kenal Ronaldo, Lyra tahu kalau dia Mang Sheik yang dia kenal. Meskipun begitu, dia mutusin buat tetap jaga rahasia identitas Sheik, karena kelihatan ini penting buat Sheik. Nanti di hari yang sama, Laust dan Narsena lagi-lagi masuk ke labirin seperti biasanya. Tapi dia nggak bisa nggak khawatir soal Armia dan yang lainnya di Lightning Blade, karena dia nggak tahu apakah mereka benar-benar siap untuk pertarungan itu,
atau enggak. Adegan kemudian beralih ke Narcena yang lagi bertarung dengan monster-monster di labirin, dan dia berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Bahkan saat ada monster yang menyerangnya dari belakang, Laust memuji usahanya, dan Narcena bilang itu cuma hal sepele, bahkan dia masih kuat buat lanjut. Tapi tiba-tiba perutnya berbunyi karena lapar, yang bikin Laust bercanda kalau perutnya kelihatan udah nggak kuat lagi, beda sama semangatnya. Narcena pun jadi malu dan teriak ke Laust karena bercandanya, dan Laust bilang kalau mungkin mereka harus makan siang dulu, dan Narcena setuju. Adegan lanjut ke mereka yang lagi makan bekal makan siang. Laust kaget melihat banyaknya makanan, dan nanya, "Ada acara apa nih?" Narcena jelasin kalau semua makanan ini dikasih sama pemilik penginapan, Mary, pas dia mau berangkat. Mary bilang kalau Narcena harus tanggung jawab buat ngabisin semua ini, karena teman kecil mereka nggak bisa makan banyak. Mereka pun mulai makan, dan sambil makan, Laust cerita tentang monster Hydra yang kuat banget. Katanya, monster itu beracun, tubuhnya dilapisi sisik kuat yang bikin serangan biasa atau serangan sihir nggak mempan. Narcena pun kaget dengar kalau monster itu segitu kuatnya. Narcena berharap semoga Armia baik-baik saja. Dan Laust bilang kalau Hydra itu sebenarnya monster yang cukup gampang ditemukan di kalangan monster level tinggi. Jadi orang-orang udah nemuin beberapa cara buat natasinya. Laust kasih contoh. Racun dari Hydra memang berbahaya banget dan bisa mengancam nyawa. Tapi sekarang ada antidot khusus yang udah dikembangkan untuk lawan racunnya. Narcena ingat Lyra pernah bilang kalau mereka nggak beli antidot itu, dan Laust ngasih tahu kalau harganya memang mahal banget. Makanya, mereka cuma mengandalkan sihir detoksifikasi Lyra. Narcena masih khawatir sama mereka, tapi Laust minta dia buat nggak terlalu mikirin. Dia bilang kalau Lightning Sword bukan party yang buruk. Margulius emang kadang kelihatan konyol, tapi sebenarnya dia ahli pedang yang kompeten kalau lagi serius, selama dia nggak meremehkan lawannya. Laust juga nyebutin kalau Saberia punya kelincahan luar biasa, sampai bisa menyelinap di belakang Hydra, meskipun penglihatan monster itu luas banget. Narcena nggak terlalu senang karena Laust punya pandangan tinggi tentang mereka, tapi Laust bilang dia cuma jujur, meskipun Narcena tetap merasa khawatir. Setelah itu, mereka lanjut lagi petualangan mereka, dan Narcena ngasih tahu Laust kalau dia mulai merasa tangguh. Dia juga bilang kalau udah bosan tantang-tantang labirin yang sama terus. Narcena pun bertanya-tanya, apakah mereka bisa ke daerah rawa-rawa hari ini, dan meskipun agak kaget, Laust setuju. Lalu kita lihat Margulius dan timnya lagi bertarung melawan seekor Hydra. Margulius berhasil melukai salah satu kepala Hydra itu, dan Sik juga melukai kepala lainnya. Margulius nyuruh Sik buat memotongnya, tapi Sik malah berhenti di tengah jalan dan mundur. Margulius heran kenapa Sik nggak lanjut menyerang, dan Sik bilang kalau ini seharusnya jadi buruannya. Lalu dia bertanya apakah Margulius rela ngasih dia kreditnya. Margulius bingung maksudnya, dan Sik bilang kalau gelar pembasmi Hydra bakal cocok banget buat Margulius. Dengar itu, Margulius yang rada polos langsung maju menyerang Hydra dari depan, tapi serangannya nggak mempan. Sementara itu, Lyra yang lagi menyembuhkan Saberia, heran kenapa Margulius selalu nekat menyerang dari depan. Saberia cuma bilang kalau ada daya tarik tersendiri dalam gaya bertarung Margulius yang seperti itu. Tapi Lyra nggak setuju. Begitu Saberia selesai disembuhkan, dia langsung maju buat mengalihkan perhatian Hydra, dan Margulius menggunakan kesempatan itu buat menyerang. Armia juga mendukung mereka dengan sihirnya, dan Lyra merasa mereka bakal menang kalau terus menyerang seperti dulu. Tapi kemudian dia sadar kalau Sik malah santai-santai. Dan Lyra jadi penasaran, apa yang sedang direncanakan Sik. Hydra lalu menggunakan ekornya untuk melemparkan batu besar ke arah Armia, dan itu membuatnya jatuh tersungkur. Pada saat itu, Hydra langsung mendekat untuk menyerangnya, membuat Armia pingsan ketakutan. Dari tubuh Armia yang tak sadarkan diri, mulai keluar asap hitam, dan Saberia jadi penasaran. Apa itu? Sik menjelaskan kalau itu adalah rasa takut, dan dia bilang kalau monster bisa menyerap ketakutan manusia untuk mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Menurutnya, hal seperti ini biasanya nggak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi Hydra mulai menyedot rasa takut dari segala hal di sekitarnya. Lyra melihat kalau ketakutan itu berubah jadi mana, dan Saberia bingung apakah mana memang biasanya muncul di tempat seperti ini. Lyra menjelaskan bahwa mana sebenarnya hanya muncul di bagian paling dalam labirin. Hydra lalu mulai bersinar setelah menyerap semua mana itu.
dan Lyra sadar kalau monster itu sedang mengalami mutasi. Dia jelaskan kalau monster bisa mengubah tubuh mereka dengan menyerap banyak kekuatan sihir, dan kadang hal itu bisa membuat kemampuan mereka meningkat pesat. Hydra pun berubah menjadi monster yang jauh lebih kuat, bahkan tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Sheik kemudian meminta Lyra untuk menjaga Armia. Lyra setuju, dan Sheik segera meminta Margulius untuk mundur, tapi Margulius menolak, karena mereka sudah berjuang keras untuk melemahkan Hydra ini. Dia bersikeras ingin setidaknya mengambil salah satu kepala Hydra sebelum mundur, tapi pedangnya malah patah saat dia menyerang. Hydra hampir menyerangnya, tapi Laus datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Lalu bersama Sheik dan Narcena, mereka bertiga menyerang Hydra dan berhasil melukainya, meskipun tidak terlalu parah. Sheik lalu menyuruh Laus untuk memeriksa keadaan Armia dan menyerahkan Hydra padanya. Laus setuju dan langsung bertanya pada Lyra bagaimana kondisi Armia. Dia mengetahui kalau Armia tidak baik-baik saja, dan Lyra menjelaskan kalau sihir penyembuhnya tidak bekerja karena Armia adalah penyihir, dan penyihir biasanya lebih tahan terhadap sihir. Laus kemudian mencoba menyembuhkan Armia sendiri, melapisi tubuhnya dengan beberapa lapisan mantra penyembuhan. Lyra bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, dan Saberia menjelaskan kalau Laus hanya menumpuk mantra penyembuhannya, cara yang biasa dia pakai untuk menyembuhkan mereka. Lyra terkejut mendengar kalau cara ini bisa berhasil, dan dia menyebutkan kalau meminum banyak botol ramuan sekaligus tidak langsung menyembuhkan flu, dan hal ini seharusnya sama. Jadi seharusnya tidak mungkin berhasil. Margulius jadi bingung dan gak begitu paham apa yang sedang dibicarakan Lyra. Margulius bilang kalau dia gak pernah kena flu, dan ini membuktikan kalau memang benar ada pepatah, orang bodoh gak kena flu. Lyra masih terheran-heran dengan teknik penyembuhan berlapis dari Laust, dan setelah selesai, Armia pun terbangun. Dia melihat Laust berterima kasih padanya, lalu tertidur lagi. Sementara itu, Hydra tampak ingin bertarung dengan Laust, dan Sheik menyadari hal itu. Laust bertanya-tanya apakah Hydra ini ingat siapa dulunya, dan Narcena menawarkan bantuannya. Laust tahu kalau dia nggak akan bisa menghentikan Narcena, walaupun dia mencoba. Jadi dia setuju, tapi dia mengingatkannya untuk tidak memaksakan diri dan mundur kalau situasinya berbahaya. Sheik lalu meminta Lyra, Margulius, dan Saberia untuk tidak mendekati monster itu, dan mereka setuju. Kemudian, Narcena dan Laust bekerja sama menyerang Hydra, dan Sheik berhasil memotong salah satu kepalanya. Margulius penasaran kenapa pedang Sheik nggak patah, dan Lyra menjelaskan kalau itu karena Sheik memiliki pedang sihir. Margulius pernah dengar tentang pedang-pedang legendaris yang punya kekuatan besar itu, dan dia nggak percaya kalau Sheik punya salah satunya. Dalam hati, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya Sheik ini. Setelah itu, Narcena menyerang Hydra, tapi dia malah kehilangan keseimbangan, dan akhirnya terlempar ke udara oleh Hydra. Dia jatuh ke tanah dan pingsan, lalu Laust sadar kalau Hydra ini kayaknya mau duel 1 lawan 1 sama dia. Makanya, monster itu menjadikan Narcena sebagai sandera. Saberia heran gimana bisa monster secerdik ini, tapi Lyra bilang mungkin saja, karena monster yang udah bermutasi biasanya punya kecerdasan lebih tinggi. Laust kemudian minta yang lain untuk nggak bergerak dan biarkan dia yang menghadapi Hydra. Beberapa saat kemudian, ternyata dia sudah kalah. Lyra nyuruh Laust buat bangkit lagi, dan dia berusaha meraih senjatanya, tapi malah pingsan. Tiba-tiba, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, dan dia mulai bergerak lagi. Dia bangkit dengan kekuatan aura biru yang mengelilingi tubuhnya, bikin yang lain bingung dan bertanya-tanya, apa yang terjadi sama dia? Yang mengejutkan, Laust tiba-tiba tumbuh tanduk, lalu dia menebas Hydra sampai monster itu kayak potongan sushi. Setelah itu, dia pingsan lagi, dan scene beralih ke momen dia terbangun, dan Narcena memanggil namanya. Laust senang banget lihat Narcena baik-baik aja. Narcena juga ngasih tahu kalau Lyra ternyata udah bawa antidot duluan, jadi dia selamat. Lyra bilang kalau antidot itu nggak murah, dan nanti dia bakal menagih biayanya. Laust lalu menyadari kalau Armia masih tertidur, tapi dia lega karena hidupnya nggak dalam bahaya. Lyra kemudian bertanya soal wujud anehnya tadi, tapi Laust malah nggak tahu apa yang dia maksud. Margulius tiba-tiba memotong obrolan dan bilang kalau Laust kuat banget, dan kalau dia ada di dekat mereka, bahkan monster kuat pun nggak bakal jadi masalah. Mereka mungkin bisa mengalahkan pemimpin Labiden Marmut. Laust mengingatkan Margulius kalau dia udah menolak tawaran buat bergabung dengan kelompoknya,
Tapi Margulius santai bilang kalau soal bayaran nggak perlu khawatir. Mereka dapat banyak batu sihir setelah ngalahin Hydra tadi, dan itu bisa dibagi rata antara dia, Saberia, dan Laust. Dia juga bilang kalau dua orang baru, yaitu Narcena dan Armia, nggak bakal dapat bagian, karena menurutnya mereka nggak ngelakuin apa-apa. Dan Narcena hanya sidekick aja. Jadi, katanya, Laust harus cari alasan buat bikin dia senang. Laust pun bertanya, jadi gimana dengan Armia? Saberia langsung jawab, dia nggak berguna lagi sekarang. Menurutnya ada kemungkinan Armia mungkin nggak akan pernah bangun lagi. Dan Margulius malah berpikir buat menjual Armia ke seorang bangsawan yang punya selera aneh. Hal ini bikin Laust marah, tapi sebelum dia sempat bertindak, Narcena langsung melayangkan pukulan ke Margulius. Margulius terkejut dan nggak bisa percaya apa yang terjadi. Dia ngingetin Narcena bahwa peraturan guild melarang petualang bertarung satu sama lain, dan kalau dia melanggar aturan, dia bisa dikeluarkan dari guild. Dia tanya ke yang lain apakah mereka melihat apa yang dilakukan Narcena, tapi mereka semua menyangkal. Saberia mendukung Margulius, bilang kalau dia memang melihat semuanya, dan siap jadi saksi di guild. Sik lalu ingat sesuatu dan bilang, dia juga mendengar, dan melihat seseorang yang berniat menjual Armia ke bangsawan mesum sebelum dia sadar. Menurutnya, ini adalah pelanggaran serius, dan mereka harus menangkap orang-orang itu. Sik mengajak mereka ikut dengannya, dan Margulius curiga, malu bertanya siapa sebenarnya Sik ini. Scene berganti ke mereka di guild, dan terungkap bahwa Sik ternyata adalah petualang langsung dari guild petualang kota kerajaan. Kita lihat Margulius dan Saberia sudah diikat. Sik memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, Sik, bukan nama samarannya sebelumnya. Lyra bercanda kalau penyamarannya banyak cacat dan mudah ketahuan. Amherst, petugas resepsionis guild, bertanya kenapa petualang dari ibu kota bisa sampai di tempat ini. Dan Sik menjelaskan bahwa sebagai petualang langsung, dia punya wewenang untuk mengawasi petualang lain. Sik mulai menjelaskan bahwa keamanan kota ini belakangan memang makin parah, dan itulah kenapa dia datang untuk memeriksanya. Begitu tiba, dia langsung bertemu dengan kelompok Margulius. Lyra penasaran soal nasib Margulius dan Saberia sekarang. Amherst memberitahu bahwa mereka akan dikeluarkan dari guild, dan mungkin dihukum kerja paksa seumur hidup, karena terlibat perdagangan manusia. Margulius mencoba membela diri dengan bilang kalau mereka hanya bicara soal itu, dan nggak benar-benar melakukannya. Tapi Amherst menegaskan bahwa hukum tetap hukum. Margulius dan Saberia pun mulai menyalahkan satu sama lain atas masalah yang mereka hadapi. Ross lalu mendekati Sik secara pribadi dan memintanya untuk mengampuni Margulius dan Saberia. Sik bertanya alasannya, dan Ross menjelaskan kalau mereka berdua sebenarnya dulu punya cita-cita mulia jadi petualang. Semakin jauh perjalanan mereka, ambisi mereka berubah, dan keinginan untuk jadi petualang terbaik membuat mereka mulai mengejar ketenaran dan uang. Ross yakin mereka nggak memulai perjalanan ini dengan niat jahat, dan dia berharap Sik bisa memberi mereka kesempatan lagi. Mendengar hal itu dari balik dinding, Margulius dan Saberia merasa bersalah atas perbuatan mereka. Akhirnya, Sik setuju dengan permintaan Ross dan membebaskan mereka. Sik menyuruh Margulius dan Saberia untuk pergi jauh dari kota ini, dan dia berharap nggak akan bertemu mereka lagi di masa depan. Mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan kota. Amherst kemudian mulai ragu apakah semua ini akan baik-baik saja. Sik menjawab bahwa mungkin mereka tidak akan jadi lebih baik kalau dikeluarkan dari guild. Lebih baik bagi mereka tetap jadi petualang dan diawasi. Amherst masih ragu kalau pendekatan ini berhasil. Soalnya kota mamut yang kecil ini beda dengan ibu kota. Sik bilang dia akan tinggal di sini untuk sementara, dan Amherst senang mendengarnya. Setelah itu, Sik ngobrol sama Lyra di penginapan. Dia menjelaskan kalau dia sebenarnya tetap di sini untuk mengawasi para petualang di kota ini. Menurutnya, guild dan kota kerajaan percaya bahwa mutasi yang terjadi di kota ini mungkin disebabkan oleh divisi Marmot. Dia meminta Lyra untuk membentuk kelompok bersamanya untuk membantu menangani masalah ini. Lyra setuju, tapi dengan syarat dia harus meluzinkan Armia bergabung juga. Sik bertanya-tanya kenapa, dan Lyra menjawab bahwa dia tidak bisa membiarkan Armia sendirian. Sik akhirnya setuju, karena semakin banyak anggota lebih baik baginya, apalagi sekarang dia perlu mengawasi lebih banyak orang dan nggak bisa membiarkan Laust tanpa pengawasan. Beberapa waktu kemudian, anak-anak akhirnya tahu gimana Lyra, Sik, dan Armia membentuk kelompok.
Meski Armia merasa punya hutang budi karena mereka pernah menyelamatkan nyawanya, Lyra bilang kalau dia nggak perlu ngerasa begitu. Tapi si Armia ini memang keras kepala, jadi nggak banyak lagi yang bisa diomongin. Narcena terus menyemangatinya buat berusaha bareng teman-teman barunya. Nah, setelah itu, sambil jalan-jalan di jalanan, Narcena nanya ke Laust, kita bakal balik ke labirin lagi nggak? Atau lebih suka ke padang rumput aja? Tapi Laust bilang bukan itu tujuannya, karena hari itu mereka bakal mampir ke guild. Narcena agak heran juga, soalnya mereka biasanya nggak ke guild pagi itu. Tapi Laust ngasih tahu kalau dengan semua kejadian kemarin, mereka belum sempat nukerin batu-batu sihir jadi uang. Terus dia juga nanya pendapatnya tentang dari Mamisi. Intinya, itu buat besok. Cara umum para petualang buat cari duit tuh lewat berbagai cara. Misalnya dapetin barang-barang spesial, berburu monster, atau jadi bodyguard. Kalau dia mau terus jadi petualang, selain ngalahin monster, dia juga harus nyoba misi-misi buat tambah pengalaman. Dia jadi malu pas tahu Laust ngelakuin semua itu buat dia. Laust yang ngelihat dia tiba-tiba berhenti kayak orang linglung, langsung nanya, ada apa? Dia pun gugup dan bilang, nggak kok, nggak ada apa-apa. Sambil buru-buru jalan lagi menuju guild. Begitu sampai, mereka langsung ngerasa kalau semua orang di guild melihatin mereka dengan tatapan nggak suka. Semua orang mulai bisik-bisik soal Laust, bikin mereka makin gak nyaman. Laust yang dengar bisikan itu langsung ngeh dengan situasinya dan bilang ke Narcena buat lebih hati-hati. Soalnya, kabar kalau mereka berhasil ngalahin Hydra udah tersebar, dan pasti ada orang-orang jahat yang bakal coba nyuri batu-batu sihir mereka. Di tengah suasana itu, sekelompok petualang mulai mendekati Laust. Mereka nanya ke Laust apakah bisa ngobrol sebentar. Laust langsung nanya balik, harus sekarang ya? Tapi Marnel, yang lihat teman-temannya mulai bikin Laust gugup, akhirnya ngusir mereka sambil bilang, udah deh, pergi aja, kalian bikin dia nggak nyaman. Mereka pun ngedumel kesal, soalnya mereka cuma penasaran sama kejadian sebenarnya. Marnel coba nenangin Laust, jangan tegang, mereka cuma penasaran, karena dengar si Laust yang katanya nggak bisa apa-apa itu, ternyata bisa ngalahin Hydra. Wajar aja kan? Narcena bisik-bisik ke Laust kalau orang-orang itu kayaknya nggak ngejar batunya. Tapi, tiba-tiba Marnel nyelutuk keras sambil minta maaf. Semua petualang di sana sebenarnya tahu Margulius itu orang yang ngeselin, tapi nggak ada yang bertindak buat ngebelain Laust. Mereka tahu Margulius suka nyusahin dia, tapi mereka lebih pilih buat nggak ikut campur, pakai alasan apapun supaya nggak harus berhadapan langsung sama Margulius. Tapi ujung-ujungnya, mereka sendiri yang ngerasain dampaknya juga. Beberapa orang mulai menertawakan Laust sambil mengejeknya dengan sebutan si tak berguna. Narcena yang kesal bilang kalau itu sudah keterlaluan dan gak bisa dimaafin. Marnel, yang melihat kesempatan karena Narcena ada di situ, nanya ke dia, apa yang harus kami lakukan supaya Laust mau maafin kami? Tapi Narcena dengan serius bilang, mulai aja dengan berlutut dan minta maaf selama 3 hari. 3 hari itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama semua yang harus dilaluin Laust. Laust yang jadi malu langsung bilang ke Narcena, udah, jangan begitu, nanti malah mereka mikir aku yang jadi si jahatnya. Para petualang lainnya akhirnya merasa lega. Laust lalu bilang dengan santai, walau aku bisa ngalahin Hydra, aku masih cuma penyembuh level 3, yang cuma bisa pakai penyembuhan dasar. Jadi Laust si tak berguna bakal tetap jadi Laust si tak berguna. Panggil aku begitu kalau kalian mau. Marnel langsung nanggepin sambil pura-pura setuju. Sebelum pergi, Marnel bilang ke Laust, kalau kamu lagi butuh bantuan, jangan ragu buat manggil aku ya. Setelah itu, mereka akhirnya menyerahkan batu sihirnya, dan Amherst hampir kegirangan begitu lihat batu Hydra itu. Apalagi karena ini Hydra mutan. Harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal, bahkan mungkin lebih. Soalnya jarang banget ada monster yang bisa mutasi, jadi batu kayak gini emang langka. Amherst ngejelasin ke Narcena kalau mutasi butuh banyak banget mana, makanya biasanya cuma terjadi di dalam labirin. Tapi Hydra ini bisa mutasi di rawa-rawa. Di luar labirin emang mana bisa ngumpul, tapi nggak sebanyak itu buat nyebabin mutasi. Dia juga nyebutin kalau sebelumnya mereka ketemu orc level tinggi, jadi mungkin ada sesuatu yang lagi terjadi di dalam labirin. Narcena penasaran dan nanya, apa guild nggak seharusnya ngelakuin sesuatu soal ini? Laust langsung ikut nimbrung dan nanya ke Amherst, kenapa nggak diadakan ekspedisi buat menyelidiki? Tanya Laust. Tapi, pembicaraan mereka tiba-tiba disela oleh Hansam yang memandang Laust dengan sinis. Amherst,
yang mulai gugup, bilang ada hal yang perlu dia sampaikan. Gak lama kemudian, Hansa ngasih tahu anak-anak kalau kejadian yang mereka sebut itu memang gak biasa, tapi bukan berarti aneh juga. Dan Guild katanya terlalu sibuk buat buang-buang waktu untuk hal sepele semacam itu. Laust nggak tinggal diam. Dia bilang kalau hal itu diabaikan, bisa-bisa banyak petualang yang akhirnya mati. Tapi Hansam cuma nyaut. Petualang seharusnya sadar kalau pekerjaan mereka penuh risiko. Laust tetap bersikeras. Setidaknya, Guild harus kasih peringatan kepada petualang. Hansam malah balas dengan nada angkuh. Kalau kamu segitu takutnya, mending kamu angkat kaki aja dari kota ini. Keluar dari kantor, Narsena kelihatan marah banget karena cara Hansam memperlakukan Laust. Laust cuma bisa bilang, ya sudahlah, mungkin Guild memang terlalu sibuk sekarang. Amherst kasih tahu kalau memang begitulah sifat Hansam. Dia pun nanya ke mereka, kalian tahu nggak siapa bos Guild ini sebenarnya? Laust menjawab kalau dia pikir bosnya adalah Pak Mist. Amherst ngejelasin kalau bahkan orang-orang di Guild jarang banget lihat beliau. Dan sebenarnya bos Guild itu orang tua yang udah sangat tua sampai nggak pernah keluar dari kantornya. Karena itulah, Hansam yang akhirnya ngurus semua hal di Guild. Masalahnya, Hansam selalu nuntut kesempurnaan dari semua orang. Dan dia suka banget mengkritik, bahkan untuk kesalahan kecil sekalipun. Laust pun lihat kesempatan buat minta tolong sama Amherst. Lalu, Amherst ngasih mereka daftar misi yang tersedia. Narsena, yang lihat beberapa permintaan di situ, malah merasa kesal. Tapi Amherst langsung bilang kalau yang penting di sini ya uangnya. Gak peduli apapun tugasnya ya, dan terserah mereka mau ambil atau enggak. Akhirnya, Laust nemu satu permintaan yang menarik perhatiannya. Laust menemukan misi yang menarik, tapi Amherst nggak nyaranin mereka buat ambil misi itu. Karena di area level menengah, ada sarang burung Phoenix yang berdekatan sama lingkaran teleportasi. Dan mereka mau menyingkirkan Phoenix itu. Misalnya, bayarannya emang gede, tapi menghadapi Phoenix cuma dengan seorang penyembuh dan seorang petarung jarak dekat, itu sama aja bunuh diri. Narsena masih bingung, jadi Laust ngejelasin kalau Phoenix itu monster terbang, dan serangan jarak jauh diperlukan buat bisa nyakitin dia. Untuk misi ini, harus ada seorang warrior, penyihir, dan penyembuh yang bisa ngasih healing area. Mereka langsung kepikiran soal grup yang pas buat ini. Jadi mereka ketemu sama Lyra dan ngejelasin situasinya. Mereka semua akhirnya setuju buat ambil misi ini, karena kerjasama bareng Laust bisa jadi kesempatan yang bagus buat Sheik. Armia juga setuju. Tapi dia nanya ke Laust, nggak masalah kan kalau aku ikut juga? Laust dengan tenang jawab, tentu aja nggak masalah. Armia masih kelihatan semangat buat gabung. Narsena masih kesal soal bagaimana dia diperlakukan tadi. Tapi Lyra coba nenangin dia. Ngasih tahu kalau dia udah dengar kalau Laust nggak ada masalah sama sekali dengan Narsena. Setelah itu, mereka semua pergi belanja perlengkapan yang dibutuhin buat misi. Sambil belanja, Narsena bilang ke Laust kalau dia tahu Laust punya banyak pengetahuan, bukan cuma soal penyembuhan aja. Tapi tiba-tiba dia berhenti ngomong dan terlihat berpikir dalam-dalam. Saat itu juga, tiba-tiba dia dipeluk sama cewek berambut merah yang manggil dia Nar. Kaget, Narsena langsung refleks menyerang, tapi si cewek merah dengan lincah menghindar. Begitu Narsena lihat siapa orang itu, dia langsung panik dan nanya ke Ralma, "Ngapain kamu di sini?" Ralma ketawa kecil dan jawab, "Begitu caranya kamu nyambut aku ya? Aku masih tetap jadi penyihir level tinggi yang kamu kenal, sang Dewi Api yang ditakuti. Nggak aneh dong kalau aku mampir ke kota yang punya labirin." Tapi Narsena malah balas, "Jangan bilang kalau ini gara-gara ayahku." Ralma nyengir dan bilang, "Betul sekali." Ralma muncul dan akhirnya jujur bahwa sebenarnya dia kabur tanpa bilang siapa-siapa. Jadi ayahnya kirim dia buat cek kondisi Narsena. Lagi ngobrol, tiba-tiba Laust muncul dan kaget banget lihat gurunya ada di situ. Setelah itu, mereka semua pergi makan bareng, dan di tengah makan, Narsena cerita ke Laust kalau Ralma itu teman lama ayahnya. Tapi Ralma mulai kesal karena dia diabaikan, jadi dia kasih tahu Laust kalau dia punya urusan pribadi yang perlu dibahas sama Narsena. Ralma pun minta Laust buat ninggalin mereka berdua, biar mereka bisa ngobrol tentang hal itu. Tapi Laust jawab, "Aku nggak bisa ninggalin dia, kita satu tim, jadi ini juga urusanku. Aku khawatir kamu datang untuk bawa Narsena pergi tanpa izinnya." Ralma nanya balik, "Kamu kira kamu bisa cegah aku?" Laust pun, meskipun kelihatan gugup, jawab sambil menantang, "Coba aja kalau berani."
Ralma langsung nyerang dia pakai bola api kecil, tapi Laust berhasil menghindar. Akhirnya, Ralma mengizinkannya duduk di meja. Beberapa saat kemudian, Narcena menjelaskan bahwa dia tidak kabur, hanya sedang terburu-buru, tapi dia sempat meninggalkan surat untuk keluarganya. Laust penasaran dan bertanya apa isi surat itu. Narcena mengungkapkan kalau dia bilang akan pergi bersama pria yang dia sayangi, jadi mereka tidak perlu khawatir. Ralma dan Laust langsung kaget mendengar itu. Dan Ralma berkomentar kalau surat seperti itu malah bikin keluarga semakin khawatir. Laust pun setuju. Kemudian, Ralma bertanya kenapa Narcena meninggalkan rumahnya. Narcena menjawab kalau itu demi Laust. Meskipun sebenarnya dia tidak bisa mengatakan bahwa keluarganya selalu mengirim orang untuk mengawasi Laust. Saat mendengar Laust dikeluarkan dari kelompok Lightning Sword, Narcena langsung kabur untuk mendekatinya. Memang, Narcena ini benar-benar terobsesi. Laust lalu menyarankan agar, meskipun mungkin sulit, Narcena mencoba bicara dengan ayahnya. Kalau dia ingin jadi petualang, dia butuh persetujuan dari orang tuanya. Narcena sedih, nanya apakah Laust nggak mau dia di sampingnya, dan Ralma langsung nyadar dengan sikapnya. Dia bilang ke Laust, kalau ayahmu nggak setuju, mungkin kamu nggak bisa kembali, dan aku sedih cuma mikirin itu. Tapi Ralma bilang kalau dia nggak perlu kembali, karena ayahnya nggak melarang dia jadi petualang. Hanya saja dia khawatir soal cara dia pergi dan pengen tahu kabarnya. Ralma jujur bahwa dia disuruh untuk membawa Narcena pulang, tapi hanya jika dia dalam bahaya. Namun, dia yakin kalau Narcena akan bilang bahwa itu bukan masalahnya. Kemudian, Ralma minta Laust untuk mencarikan minuman, dan Laust bilang bahwa dia akan cari air, karena dia hampir nggak tahan sama alkohol. Tapi Ralma maksa Laust untuk mencarikan bir. Gak lama setelah itu, dia ngingetin Narcena bahwa dia ini cukup polos, soalnya dia khawatir tentang pria itu. Narcena langsung jawab kalau Laust itu sangat terampil. Ralma pun bilang kalau dengan dia, Laust itu benar-benar nggak berguna. Narcena kasih tahu Ralma kalau dia salah, karena selain bisa menyembuhkan, Laust juga punya kemampuan bertaruh. Dia tahu banyak tentang perangkap, racun, dan segalanya. Ralma akhirnya ngaku kalau semua itu karena seseorang, dan dia juga yang nyuntikin semua pengetahuan itu ke dalam kepala Laust. Narcena bilang yang paling penting adalah Laust lebih peduli sama orang lain daripada dirinya sendiri. Laust yang membuatnya menerima misi itu supaya dia bisa dapat pengalaman, biar bisa mengatasi semuanya dengan baik di hari ketika Laust nggak ada. Dia datang ke kota itu karena pengen bantu Laust, tapi ternyata Laust yang justru bantu dia, dan dia merasa cuma jadi beban buat Laust. Ralma terharu, bilang kalau dia nggak tahu apa yang Laust pikirkan. Tapi, dia udah banyak berubah. Ralma merasa terharu melihat Laust. Dia tidak pernah melihat wajah Laust seperti itu sebelumnya. Dan tanpa ragu, dia berdiri melawan Ralma untuk melindungi Narcena. Si bodoh ini sekarang sudah menjadi orang yang baik. Semua berkat Ralma. Narcena pun bertanya-tanya apakah Laust berubah karena dirinya. Setelah itu, para anggota yang lain pergi sementara Ralma tetap tinggal sambil minum. Tapi dia bilang sudah saatnya menangani apa yang sebenarnya perlu dilakukan di kota itu. Malam itu, dia menuju ke guild sambil bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Mist. Keesokan harinya, grup Laust berkumpul dan memulai perjalanan mereka menuju tantangan berikutnya. Lalu, adegannya pindah ke Laust dan yang lain yang teleport ke level tengah labirin, dan Narcena siap buat menghadapi Phoenix. Tapi Phoenix-nya nggak muncul juga. Dia kira Phoenix bakal langsung nyerang begitu mereka masuk ke lantai ini. Tapi Laust kasih tahu kalau Phoenix gak bisa masuk ke ruang sekecil ini. Narcena penasaran apakah ukurannya besar, dan Laust bilang kalau setiap Phoenix punya ukuran yang berbeda-beda, tapi mereka nggak bisa lewat lorong sempit yang menuju tempat ini. Mereka lalu jalan terus, dan Sik jelasin kalau monster terbang biasanya nggak suka ruang sempit. Kalau sesuai preferensi mereka, pasti mereka milih tempat dengan langit-langit yang tinggi. Mereka lalu sampai di tempat yang luas banget, dan Lyra yakin Phoenix ada di sini. Dia bilang ini jalur yang baru ditemukan, dan karena belum dieksplorasi, para petualang pikir mungkin ada harta tersembunyi. Tapi, Phoenix menghalangi jalan ke depan, dan itulah kenapa beberapa petualang ngeluarin quest buat ngalahin si monster. Laust lalu lihat ada bekas terbakar di pilar-pilar dekat situ, dan dia yakin kalau Phoenix ada di sekitar sini. Dia lempar batu ke depan, berharap si Phoenix bakal muncul, karena dia tahu kalau Phoenix itu monster yang teritorial. Phoenix akhirnya keluar dari portal di atas dan terbang melewati ruangan itu. Lalu,
Adegannya berpindah ke guild petualang, dan Ralma masuk. Ngeliat dia, Amherst langsung nyamperin, memuji-muji dan menyambutnya ke guild. Ngeliat sikapnya, Ralma bilang kalau guild ini kelihatan cukup ramah sama para petualang, dan Amherst bilang memang gitu. Karena mereka hanya bisa ada berkat para petualang. Tapi sebenarnya, Amherst memuji Ralma, karena dia tahu Ralma adalah petualang berperingkat tinggi. Dia menjelaskan kalau pakaian Ralma mungkin gak terlalu mewah, tapi kualitas kainnya sangat bagus, dan ornamen yang dia pakai mungkin kelihatan biasa sekilas. Tapi masing-masing adalah barang sihir mahal. Amherst yakin Ralma adalah petualang hebat, dan dia nggak boleh ngelewatin kesempatan berharga ini. Dia lalu nanya apa yang bisa dia lakuin buat Ralma, dan Ralma bilang kalau dia ingin ketemu dengan presiden cabang. Amherst nanya sekali lagi karena permintaan itu terasa aneh. Dan Ralma bilang kalau dia ingin ketemu Mist. Amherst nanya ke Ralma, apakah dia punya rekomendasi atau janji, tapi Ralma nggak punya keduanya. Amherst mikir pastinya dia kenalan Mist. Tapi Ralma bilang dia bukan kenalannya, meskipun dia punya urusan dengannya, dan menyatakan kalau dia pengen bunuh orang itu. Dengar itu, Amherst nggak ngizinin dia buat ketemu presiden, dan dia mikir apakah Ralma ini bodoh. Ralma kemudian berpikir kalau dia harus pakai kekuatan, dan dia nge-cast Fireball. Tapi sebelum dia sempat melepaskannya, Handsome datang dan menghentikannya. Dia nanya ke Ralma apa ada hal yang dia butuhkan, mengenali dia. Dan saat dengar namanya, Amherst sadar kalau Ralma adalah Dewi Api. Handsome bilang ke Amherst kalau Ralma serius, dia bisa mengubah seluruh gedung ini jadi debu. Dan Ralma senang akhirnya ada orang yang berwibawa di sini. Sementara itu di labirin, Phoenix terus terbang, dan Narcena mikir kalau dengan kondisi seperti ini, pukulannya atau pedang Laust gak akan berguna dalam pertarungan ini. Laust bilang mungkin lebih baik kalau dia bawa busur, dan Narcena mikir situasinya gak terlalu buruk, karena Phoenix juga kesulitan menyerang mereka dari jarak jauh. Tiba-tiba, Phoenix menembakkan Fireball ke arah Narcena, dan Laust menyelamatkannya. Dia kasih tahu Narcena kalau Fireball itu serangan paling susah dari Phoenix. Dan Narcena merasa ini gak adil. Balik di guild, Handsome nanya ke Ralma apakah dia ada di sini buat bahas hal yang sama seperti petualang kemarin. Dan dia jelasin bahwa sebelumnya ada petualang yang bilang ada sesuatu yang terjadi di labirin. Dan dia mau mereka ngurusin itu. Ralma nanya apa yang dia bilang. Dan Handsome menyebutkan kalau dia bilang ke orang itu untuk pergi dari kota, kalau dia takut buat menjelajah labirin. Ralma bilang kalau hal yang mau dia omongin gak sama, dan dia sebut kalau udah lama gak datang ke Marmot. Tapi sekarang kota ini kelihatan penuh dengan preman. Handsome menyebut kalau mereka juga khawatir soal ini, tapi Ralma mikir kalau mereka yang bertanggung jawab atas semua ini, dan dia heran kenapa mereka melakukan itu. Dia nggak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia yakin mereka lagi merencanakan sesuatu, dan dia nunjuk ke pilar-pilar di sekitar kota. Nanya apa benda-benda itu, karena sekarang ada di seluruh kota. Handsome bilang kalau dia sama nggak taunya dengan Ralma, karena itu nggak ada hubungannya sama guild. Dan Ralma mikir kalau Handsome berpura-pura bodoh. Handsome nanya ke Ralma, apakah dia punya bukti yang mengaitkan hal itu dengan guild. Tapi Ralma bilang itu cuma intuisinya. Dan Handsome ketawa mikir cerita Ralma itu terlalu dibuat-buat. Ralma bilang kalau buat kota labirin, guild petualang itu organisasi dengan kekuasaan mutlak. Dan presiden cabang itu ibarat raja kota. Tapi dia ngaku nggak tahu apa yang terjadi di kota ini, dan ini kelihatan nggak mungkin. Dia ingetin Ralma kalau dia cuma asisten presiden cabang, dan Ralma tahu dia cuma pura-pura bodoh. Dia bilang kalau Ralma punya masalah dengan cara segalanya dijalankan di sini, mending pergi aja. Dan Ralma yakin ada sesuatu yang terjadi di sini. Karena setiap kali ada petualang yang mau mempertanyakan guild, dia suruh mereka pergi. Dia pikir kalau Handsome gak mau mereka tetap di kota ini, dan Handsome bertanya-tanya apa motif di balik ini. Ralma menduga kalau mungkin sesuatu yang besar bakal terjadi di sini, dan ini bakal butuhin pengorbanan banyak petualang. Lebih baik mereka yang hilangnya, gak bakal berdampak ke yang lain. Dia bilang kalau ini terdengar persis seperti kekacauan labirin, dan adegan bergeser ke labirin. Kita lihat Phoenix menyerang semua orang dengan fireball, dan Sheik mikir ini kelihatan gak baik, karena seluruh ruangan bakal jadi lautan api kalau terus begini. Lyra bilang kalau panasnya bakal susah dihadapi, tapi tantangan terbesar mereka adalah kurangnya oksigen karena kebakarannya. Dan gak lama lagi, mereka nggak bisa bertahan di sini. Laust sadar kalau Phoenix sedang berusaha ngusir mereka untuk melindungi wilayahnya sendiri.
Dan Narcena bilang kalau monster seharusnya langsung menyerang manusia begitu melihatnya. Laust bilang bisa jadi Phoenix tahu kalau dia nggak bisa lawan mereka berlima sendirian. Dan meskipun monster mungkin nggak bisa mikir seperti manusia, mereka pasti terpandu oleh instingnya. Sheik bilang mereka nggak punya pilihan lain kecuali bertarung sekarang. Dan dia nanya Armia, apakah dia bisa pakai sihir air. Armia bilang bisa, dan dia minta Armia buat nyerang sayap Phoenix dengan sihir itu. Dia bilang kalau api di sayapnya itu kayak bulunya, dan kalau mereka bisa matiin dengan sihir air, mereka bisa turunin si monster, lalu dia bisa menghabisinya dengan pedangnya. Armia ragu-ragu karena butuh waktu untuk ngekas sihirnya. Tapi Sheik bilang jangan khawatir, karena dia akan lindungi Armia sampai dia siap. Narcena meyakinkan Armia kalau mereka semua bakal berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya juga. Dan Armia setuju untuk melakukan yang terbaik. Sheik, Laust, dan Narcena kemudian mengalihkan perhatian Phoenix, dan Armia mulai ngecast sihirnya. Lyra tahu kalau ini mungkin gak gampang buat Armia karena pengalaman masa lalunya, dan dia berharap Armia bakal menemukan keberanian untuk percaya sama teman-temannya. Dan selama dia bisa melakukan ini, dia akan menjadi petualang yang handal. Armia kemudian meluncurkan panah air yang lemah ke monster itu, dan berhasil menurunkannya. Dan Sheik menyerangnya, tapi serangannya terlalu dangkal. Monster itu terbang lagi, dan Laust berpikir kalau mereka pasti bisa menang kalau terus begini. Di Guild, Hansam berpikir kalau kekacauan labirin itu kedengarannya buruk, tapi hanya jika benar-benar terjadi. Dan dia bilang kalau hal semacam ini gak sering terjadi. Ralma menjelaskan bahwa ini bisa memperjelas hal-hal yang terjadi di kota ini. Dan dia menyatakan bahwa yang paling mengkhawatirkan dari ini adalah mutasi monster. Dia bertanya apakah Hansam gak memperhatikan kalau lingkungan di sekitar labirin sekarang dipenuhi dengan jumlah besar mana. Dan dia bilang kalau itu bukan masalah. Dan kembali di labirin, kita lihat bahwa Phoenix mulai bermutasi, monsternya tumbuh sedikit, dan apinya yang oranye berubah jadi biru. Narcena berpikir kalau mutasi seharusnya jarang terjadi, dan Laust setuju. Dia bilang kalau biasanya mereka nggak bakal mengalaminya 2 kali dalam beberapa hari. Armia ketakutan ngelihat monster yang bermutasi, bingung kenapa dia terus ketemu makhluk kayak gitu. Dan Lyra mencoba menenangkannya, tapi Armia udah terlalu ketakutan buat dengar kata-kata sederhana. Lyra mikir ini nggak bagus, dan kalau Armia jatuh ke dalam ketakutan lagi, itu bakal bikin monster tambah kuat. Dia berpikir bahwa Armia perlu mengatasi ketakutannya sekarang. Kalau nggak, dia nggak bakal bisa berkembang, tapi dia nggak tahu harus gimana. Phoenix kemudian mengarah ke Armia untuk menyerang, dan Lyra menyuruhnya menghindar, tapi dia gak bisa bergerak. Phoenix lalu menembakkan fireball ke arahnya, tapi Sheik langsung menebasnya, menyelamatkan Armia. Phoenix terus menembakkan serangkaian fireball, tapi Sheik menebas semuanya, dan dia bilang ke Armia kalau mereka butuh bantuannya untuk ngalahin monster ini. Lyra juga mengulurkan tangannya ke Armia, dan Armia setuju untuk bantu. Dia minta mereka sedikit waktu, dan mereka paham. Sementara itu, kita lihat Ralma sudah keluar dari Guild, dan dia berpikir bahwa dia memang gak pernah berharap mereka bakal jujur. Dia lalu pergi ke pilar batu di sekitar kota, dan menggunakan sihir apinya ke sana. Dia sadar kalau ini jelas bukan sesuatu yang biasa, dan bertanya-tanya sebenarnya apa ini. Kembali di labirin, kita lihat Narcena mendaratkan pukulan ke Phoenix, tapi pengaruhnya hampir gak ada, dan tangannya pun terbakar. Dia berhasil memadamkannya, dan Phoenix menyerangnya, tapi Laust langsung menghadangnya, namun pedangnya segera meleleh. Kita lalu lihat Armia bersiap untuk melepaskan sihir serangan lain, dan Lyra membantunya dengan ngecast mantra penyembuhan untuk memulihkan staminanya, sambil berpikir bahwa sulit rasanya mengecast sihir serangan 2 kali berturut-turut. Armia kemudian menggunakan panah es, dan berhasil menjatuhkan Phoenix dari langit. Tapi Phoenix itu masih bisa terbang lagi, dan Sheik memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Namun, Narcena menjatuhkannya dengan pukulannya, dan Laust mengalahkannya dengan menyerang dengan pisaunya. Phoenix pun kalah, dan Laust kembali ke labirin, dan Narcena berhasil mengalahkan Phoenix. Laust memuji Armia atas pekerjaannya yang bagus. Dia bilang semua ini berkat sihir Armia, sehingga mereka bisa menang. Dan yang lain setuju dengan itu. Armia sangat senang mendengarnya sampai dia mulai menangis, dan dia berterima kasih kepada semua orang. Dia lalu mengambil kristal sihir dari monster itu, dan sementara yang lain menikmati kemenangan mereka, Lyra memberitahu Sheik kalau kali ini Laust nggak berubah.
Sik penasaran apa arti perubahan bentuk Laust yang terakhir kali, dan dia memutuskan untuk mengawasinya untuk sementara. Adegan kemudian berpindah ke mereka semua di penginapan. Instead dan mereka bertemu dengan Ralma yang sedang minum di sana. Ralma menanyakan apakah mereka berhasil mengalahkan Phoenix, dan mereka heran bagaimana dia bisa tahu tentang ini. Dia bilang kalau dia ngobrol dengan seorang cewek yang dengan senang hati menceritakan semuanya setelah Ralma melemparkan sedikit uang. Melihat sikap santai mereka, Ralma sadar kalau mereka pasti telah mengalahkan monster itu. Dia bilang mereka bisa pakai uang hadiah untuk traktir dia makan malam. Tapi Laust tahu kalau Ralma lebih tertarik untuk minum daripada makan, dan mereka semua lalu duduk untuk makan bersama. Narcena bilang ke semua orang kalau sebelum datang ke sini, dia nggak tahu kalau ada makanan yang begitu lezat di dunia ini. Dan Ralma ngeluh bilang kalau makanan ini nggak ada yang spesial, bahkan daging yang dipakai keras dan biasa aja. Sila yang datang buat antar minuman, gak suka denger itu, dan dia pergi sambil cemberut. Ralma lalu bilang ke Narcena buat nikmatin supnya, karena dia nggak bakal dapet yang kayak gini di mansion. Yang lain bingung denger kata mansion. Ralma sadar kalau Narcena belum cerita soal dirinya, dan dia mengungkapkan kalau Narcena sebenarnya adalah putri Triri Earl of Anilastria. Mereka semua kaget dengar itu, dan Laust sadar kalau dia adalah gadis yang dia selamatkan waktu itu. Sementara itu, Hansa ngasih tahu Mist tentang mutasi yang terjadi sebelumnya, dan dia juga bilang kalau Ralma ada di kota. Mendengar ini, Mist menyatakan kalau dia bakal butuh bantuan muridnya. Adegan berlanjut saat Narcena lagi kecewa banget karena kantong uangnya kecil banget. Hadiahnya kali ini nggak sebagus yang dulu-dulu. Dan dia ungkapin rasa nggak puasnya yang luar biasa ke Amherst, yang duduk sabar di belakang meja. Bayangin aja, mereka baru aja lawan satu Phoenix, jadi nggak mungkin dong hadiahnya sepele begini. Batu ajaib yang mereka ambil dari Phoenix itu aja lebih gede dari dompet koin yang mereka dapat. Dan dia bilang kalau Phoenix itu bahkan sempat bermutasi. Amherst mulai sedikit kesal dengan si mungil berambut biru ini. Tapi Narcena belum selesai. Dia bilang kalau Amherst yang minta mereka balik hari ini buat ambil hasil jerih payah. Karena katanya butuh waktu buat ngumpulin semuanya. Tapi yang mereka dapat malah sedikit. Nggak ada yang lebih serem dari perempuan yang merasa ditipu. Dan Narcena hampir mau bilang, aku mau bicara sama manajermu. Tapi, Amherst cuma senyum, dan nyuruh Narcena buat cek hadiahnya. Narcena pun ngebuka tali dompet koinnya. Semua keraguan serta keluhannya langsung sirna, begitu melihat banyaknya emas di dalamnya. Tidak ada yang bisa mengakhiri keluhan lebih cepat dari sekantong emas. Amherst menjelaskan kalau jumlah koin perak dan tembaga yang harus dibayarkan akan terlalu banyak buat mereka bawa. Jadi, dia bela-belain biar mereka bisa dapat bayaran yang keren. Laust masuk dan nyuruh Narcena ambil uangnya, bikin Narcena jadi agak malu. Lalu dia kasih tips yang lumayan ke Amherst, dan langsung disambut tangannya. Tapi Laust udah keburu pergi. Dia memperhatikan mood Laust yang aneh dan tanya ke Narcena ada apa dengannya. Tapi Narcena nggak tahu jawabannya. Di kota, orang-orang ramai banget hari ini, dan di alun-alun pasar, anak-anak ngumpul buat nonton pertunjukan boneka. Si pendongeng mulai menciptakan suasana dengan musik. Dia mulai menceritakan kisah kepahlawanan. Di dalam kedalaman labirin yang gelap dan menyeramkan itu, ada naga jahat yang keserakahannya bisa mengambil segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Setiap 200 tahun, makhluk rakus ini akan terbangun, menjarah dan membakar, serta melakukan hal-hal jahat lainnya yang biasa dilakukan naga. Namun, ada satu pahlawan yang berani berdiri melawannya, sang pahlawan perkasa. Pertarungan epik ini akan menentukan nasib dunia, dan si pendongeng bertanya kepada penontonnya yang terpaku, siapa yang mereka kira akan menang. Di dekat situ, Laust dan Narcena lagi duduk menikmati makanan yang enak, tapi suasananya agak canggung di antara mereka. Narcena nggak yakin mau ngomong apa, jadi dia mulai bahas soal hadiah. Pasti dong, dengan koin sebanyak itu, mereka bisa mempertimbangkan untuk sewa rumah sendiri. Laust sedikit kaget dengan betapa mendadaknya ini semua. Tapi Narcena ngingetin dia kalau ini udah lama direncanakan. Menyewa rumah yang layak memang masuk akal. Lebih praktis dan lebih mudah daripada terus tinggal di hotel. Setidaknya itu yang Amherst bilang ke dia. Narcena bahkan udah cek sendiri juga, dan tahu kalau mereka nggak cuma bisa sewa, tapi juga beli rumah sendiri. Ide seorang wanita yang ngurus keuangan bikin Laust agak tersinggung, dan dia nanya ke Narcena,
Apakah dia nggak nyaman tinggal di tempat Bibi Mary? Mengingat Bibi Mary lagi berdiri di latar belakang, Narsena dengan bijak bilang bahwa nggak ada hotel yang lebih baik di kota ini. Makanannya super enak, dan tempat tidurnya nyaman banget. Tapi justru itu masalahnya. Karena tempatnya nyaman, semua orang mau nginap di situ, yang berarti setiap hari mereka harus menghadapi kebisingan orang-orang yang datang dan pergi. Laust setuju dengan ini, yang bikin harapan Narsena membumbung dan membuatnya melamun tentang mereka berdua yang tinggal di rumah nyaman di pedesaan. Duduk di samping perapian, minum teh, Narsena membayangkan ngobrol panjang lebar dengan Laust. Dia membayangkan dirinya bercakap-cakap dengan Laust sampai larut malam dan berbincang berkali-kali kalau perlu. Pikiran itu membuatnya girang di tempat duduknya, tapi Laust langsung membuatnya kembali ke realita dengan mengatakan kalau itu masih terlalu dini. Jadi mereka mesti tetap tinggal di kamar terpisah di hotel. Menurut Laust, lebih penting untuk menabung dan memikirkan hal besar lainnya, seperti membentuk tim. Satu-satunya alasan mereka bisa mengalahkan Phoenix sebelumnya adalah karena bantuan yang mereka terima. Dan Sik sudah mengajak mereka untuk resmi bergabung. Narsena bertanya kenapa Laust terus saja membicarakan dia. Sik itu lelaki idola, kuat, menawan, tampan, dan pedangnya besar. Apapun keadaannya, dengan Sik, Lyra, dan Almira dalam tim, mereka pasti bisa menjelajahi labirin lebih dalam lagi. Narsena jelas merasa frustrasi karena labirin itu sepertinya satu-satunya yang menjadi fokus Laust. Di hotel, partinya berkumpul buat merayakan pembentukan tim baru mereka. Pada akhirnya, Almira yang malang udah kecapean, dan Lyra dengan sukarela mengantarnya kembali ke kamarnya. Pada titik ini, Laust pasti sudah melihat bahwa keduanya selalu berbisik di sekitarnya, ketika Lyra dengan pelan memberitahu Sik bahwa ini adalah kesempatan untuk mengenal sahabat healer mereka yang misterius lebih dekat. Saat para cewek pergi, Narsena mengikuti mereka. Dia punya beberapa hal yang mau dibahas dengan Lyra, dari cewek ke cewek. Di kamar Almira, penyihir muda itu sudah tidur nyenyak, tapi yang lainnya masih terbangun. Lyra kaget dengan betapa putus asanya Narsena untuk mendapatkan perhatian Laust. Tapi petarung berambut biru itu bilang ke Lyra untuk diam. Seluruh hotel nggak perlu tahu urusannya. Namun, dia memang butuh saran dari Lyra. Laust menolak tawarannya untuk tinggal bersama, dan sekarang dia bingung harus berbuat apa atau bagaimana perasaannya. Lyra menghiburnya dengan bilang bahwa Laust sebenarnya sayang banget sama Narsena, dan alasan dia bilang tidak bisa macam-macam. Mungkin dia malu, berwibawa, atau bahkan sedikit bodoh, dan katanya memang kadang-kadang cowok seperti itu. Narsena senang dia mendatangi Lyra untuk minta saran, karena Lyra adalah tipe cewek yang tahu banget gimana cara bantuin dia dengan masalahnya. Lyra udah begitu lama memburu cowok, nggak ada yang dia nggak tahu tentang mereka. Lyra juga bilang dia bisa relate, karena dia juga udah lama mendambakan seseorang. Di lantai bawah, Laust dan Sik sedang mendiskusikan hal yang sama sambil minum wine. Laust bingung soal ide beli rumah, dan Sik menyinggung perasaan Narsena saat meminta dan ditolak. Dia bertanya-tanya apakah Laust benci sama Narsena, tapi jelas semua orang suka sama the best girl Narsena. Waktu pertama kali mereka ketemu, Narsena lah yang memberi Laust keberanian yang dia butuhkan untuk jadi petualang seperti sekarang. Dan kemudian, dia adalah orang yang mau membentuk tim dengan Laust setelah tim lamanya memasukkannya ke dalam blacklist. Sik kemudian bertanya belak-belakan apakah Laust suka sama Narsena. Si Laust langsung memerah karena malu dan gak bisa ngomong apa-apa, yang sebenarnya sudah jadi jawaban cukup jelas untuk Sik. Di lantai atas, topik percakapan mereka adalah Sik ketika para cewek membahas pertama kali Lyra dan Sik bertemu. Lyra bercerita tentang masa lalunya di ibu kota kerajaan, dan bagaimana awalnya mereka berdua adalah bagian dari tim yang sama. Dia dengan sedikit bangga bercerita bahwa dia adalah yang tercantik, yang sering kali menimbulkan masalah dengan cowok-cowok yang gabung tim hanya untuk dekat dengannya. Ada yang menyebut bahwa bahkan Margulius dari tim lamanya juga tertarik padanya. Dan para cewek baru sadar kalau Almira ternyata sudah bangun. Setelah mendengar semua gosip romantis yang seru ini, nggak mungkin deh si penyihir bisa tidur. Para cewek semuanya semangat untuk bercerita tentang saat ketika Sik dan yang lainnya sedang pergi, dan salah satu anggota timnya yang kurang ajar mencoba bertindak di luar batas. Tentu saja, dia bisa mengurusnya sendiri, tapi ketika Sik kembali, dia jadi berbeda.
Dia melampiaskan kekesalannya pada si tukang onar itu, tapi kemudian pergi meninggalkan tim. Shik menjelaskan kenapa dia harus pergi seperti itu. Lyra mungkin sudah memaafkannya karena menerima orang seperti itu dalam tim mereka, tapi Shik tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia kembali ke satu-satunya hal yang dia mengerti. Dia mengambil pekerjaan untuk menyelidiki kota kecil yang sedang bermasalah dengan monster. Dan di sanalah dia sekarang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lyra lagi secepat ini. Lalu ada suara bertanya, apakah Lyra benar-benar suka sama Shik? Dan para cewek baru sadar kalau si gremlin kecil Sheila sudah masuk ke kamar untuk mengantarkan makanan yang mereka pesan. Kembali bersama para cowok, Shik bertanya pada Laust, apa rencananya selanjutnya? Sang penyembuh menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, dia perlu melihat latar belakang Narsena. Di saat inilah, Amherst datang sambil memesan bir dan menyerahkan laporan yang dipesan Laust. Ternyata, mengintai adalah usaha sampingan kecil yang dikerjakan Amherst dan Laust mempekerjakannya untuk menggali informasi tentang masa lalu Narsena. Kita kemudian kembali ke pertunjukan boneka untuk klimaks cerita yang mengejutkan. Sampah lawan telah jatuh, dan sepertinya naga jahat hampir menang. Hingga tiba-tiba muncul sang putri tidur, memegang satu-satunya kekuatan yang bisa menaklukkan naga dan mengembalikan makhluk itu ke tidurnya. Amherst kemudian membahas apa yang sudah mereka ketahui tentang Narsena. Dia adalah gadis kaya dari keluarga kaya, yang seharusnya mewarisi segalanya. Sampai suatu hari, dia menyatakan ingin menjadi petualang. Memang tidak aneh bagi orang-orang bangsawan untuk jadi petualang, tapi aneh aja kalau ayahnya mengizinkan hal seperti itu. Ternyata, awalnya dia nggak setuju. Narsena cerita ke teman-temannya kalau rambutnya bukan hasil semir murahan. Dulu, dia berambut pirang sampai suatu hari bangun tidur dan menemukan rambutnya berubah warna tanpa alasan yang jelas. Itu sebabnya Laust nggak kenal dia. Amherst melanjutkan, hari di mana rambut Narsena berubah warna adalah hari di mana ayahnya berubah pikiran tentang dia jadi petualang. Narsena bingung dan nggak paham kenapa ayahnya berubah pikiran. Untung ada Shik buat menjelaskan dengan sederhana. Dia bilang kalau kemungkinan Narsena nggak akan hidup lebih lama lagi. Rambut birunya mungkin menandakan waktu yang singkat yang dia miliki. Jadi ayahnya pasti ingin dia menjalani hidupnya sebaik mungkin sebelum semuanya berakhir. Amherst nggak bisa yakin sepenuhnya, karena Narsena adalah tipe cewek yang melawan Phoenix untuk hidup. Jadi, dia nggak benar-benar terlihat seperti seseorang yang akan tumbang. Rencana Laust sekarang adalah membuatnya pulang setidaknya 1 kali lagi. Kalau Narsena masih mau jadi petualang setelah itu, dia akan terus mendukungnya seperti yang selalu dia lakukan. Sementara itu, Narsena sudah melakukan banyak hal untuk mencapai titik ini, dan dia melakukan semuanya untuk seorang cowok yang dia suka. Adegan berpindah ke cewek-cewek lainnya, merasa kagum melihat Narsena, sangat antusias untuk mendapatkan Laust. Bahkan Lyra sedikit cemburu, yang memicu Ida untuk meniru Narsena. Kemudian Lyra dipaksa turun ke bawah oleh cewek-cewek lainnya. Lyra terpaksa meminta Shik apakah dia punya waktu untuk ngobrol berdua di teras. Dia memintanya untuk jadi pasangan. Tapi Shik bilang kalau mereka sudah satu tim. Lyra harus menjelaskan semuanya dengan jelas ke si bego ini, yang akhirnya mulai mengerti. Jawaban satu-satunya Shik untuk permintaannya adalah bahwa dia perlu memikirkannya. Itu bukan jawaban yang Lyra harapkan, tapi hanya memikirkan hubungan saja, sudah merupakan kemajuan, dan Lyra sudah cukup senang dengan itu. Mendengar semua ini, Laust menemukan keberanian untuk meminta Narsena bicara dengannya nanti. Kembali ke pertunjukan boneka, kita melihat akhir dramatis dari cerita si pahlawan, naga, dan putri tidur yang menyelamatkan dunia. Untuk menghentikan monster jahat tersebut, si putri tidur harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat pertunjukan selesai, kita melihat bahwa boneka tersebut memiliki rambut biru yang sangat familiar. Di dalam labirin, ada sekelompok petualang pemula yang lagi terpojok sama Ors di lantai atas. Mereka nggak punya kesempatan buat ngalahin, jadi semuanya nyoba buat ngumpet sampai Orsnya pergi. Untungnya, tuh Orsi nggak nyadar mereka pas lewat, tapi pas semuanya mau kabur ke pintu keluar, ada Orsi lain muncul dan ngehalangin jalan. Parahnya lagi, Orsi yang pertama tadi balik lagi, jadi nggak lama grup ini bakal kejebak dari dua sisi kalau mereka nggak cepet-cepet ngelakuin sesuatu. Tapi tenang aja, pemimpin grup ini udah siap-siap buat situasi kayak gini, supaya semuanya bisa selamat.
Makanya dia bawa Keith. Sayangnya buat si Keith, dia nggak bisa selamat kali ini. Karena mereka pakai dia buat umpan, biar orcs-nya teralihkan, sementara yang lain kabur. Sementara itu, di kota, Laus dan yang lainnya lagi sarapan bareng, tapi Narcena tenggelam dalam pikirannya sendiri, sampai susah fokus ke makanannya. Sheik dan Lyra mulai khawatir soal dia. Dan mereka kira ini semua gara-gara Laus bilang ada hal penting yang mau dia omongin ke Narcena. Tapi dia nggak pernah bilang ke Narcena soal itu. Atau kapan mereka bakal ngobrol. Jadinya, dia sering melamun tentang apa sih yang bakal dibahas. Lyra ngasih saran ke Laus biar cepat-cepat ngobrol sama Narcena. Tapi Laus nggak mau buru-buru, karena ini hal yang serius banget. Di saat itu, Narcena malah hampir makan bunga saking bingungnya. Jadi akhirnya Laus memutuskan buat ngobrol juga. Dia mendekati Narcena, dan begitu dia manggil namanya, Narcena langsung gugup dan tanya dia butuh apa. Laus bilang dia mau ngobrol soal yang sempat mereka bahas dulu. Dan Narcena dengan bersemangat nungguin kata-kata Laus. Tapi sebelum Laus bisa ngomong apa-apa, pintu tiba-tiba kebuka, dan entah gimana, Keith berhasil selamat, meskipun udah ditinggal di labirin. Sheila kayaknya kenal sama dia, dan langsung khawatir parah sama keadaannya, jadi dia lari ngecek Keith dan luka-lukanya. Beberapa saat kemudian, Laus berhasil sembuhin Keith, dan dia bilang ke semuanya kalau Keith bakal baik-baik aja karena luka-lukanya ternyata nggak separah yang kelihatan. Untuk sekarang, Lyra dan Sheila bakal ngurusin Keith. Tapi yang lain agak bingung denger ini, karena wajar aja Lyra yang ngurusin, kan dia penyembuh. Tapi kenapa Sheila juga harus ada di situ? Mary datang dan ngejelasin kalau Sheila udah temenan sama Keith sejak kecil. Keith itu anak yatim dari labirin dan seumuran sama Sheila. Jadi, Mary nggak bisa ninggalin dia gitu aja. Makanya dia sering ngizinin Keith buat main dan makan bareng mereka. Mary sayang sama Keith. Jadi dia dengan senang hati mau ngebolehin Keith kerja di penginapan. Tapi Keith pengen jadi petualang. Jadi dia biarin aja Keith ngejar mimpinya. Keith bahkan kelihatan senang banget pas bilang dia diterima masuk ke grup petualang pertamanya. Tapi lihat deh gimana nasibnya sekarang. Laus minta maaf ke Narcena, tapi dia harus ngobrol nanti aja karena ada yang harus dia urusin dulu. Laus udah minta tolong ke seseorang buat bantu nyari orang-orang yang ninggalin Keith di labirin. Dan anggota guild udah ngasih pelajaran ke mereka yang ninggalin Keith. Mereka nawarin Laus buat mutusin hukuman buat grup pengkhianat itu. Tapi Laus merasa mereka udah cukup babak belur. Jadi dia bilang ke semua orang buat ngelepasin grup itu. Tapi dia tegaskan kalau dia nggak mau lihat grup itu ada di dekat kota ini lagi. Akhirnya, grup itu kabur. Amherst ngerti kenapa Laus minta bantuan buat ngasih pelajaran ke grup itu. Tapi masalah antar petualang seharusnya ditangani sama guild. Jadi dia nggak bisa setuju soal tindakan sendiri-sendiri itu. Para petualang marah dengar hal itu, karena guild sama sekali nggak ngapa-ngapain pas Keith ditinggalin. Dan nggak ada tindakan lain buat ngasih keadilan. Amherst ngaku kalau respons guild buat situasi kayak gini emang kurang. Tapi dia punya perintah dari atasan yang harus diikutin. Pas banget, Hansam datang dan mulai memarahi para petualang karena berani-beraninya ambil tindakan sendiri dan usir grup itu. Dia bilang kalau mereka nggak punya hak buat ngelakuin itu. Tapi para petualang balas dengan ngayal kalau Hansam nggak punya hak ngomong gitu ke mereka. Karena dia nggak ngapa-ngapain buat nyelesain masalah ini. Tapi Laus coba nenangin semuanya dan bilang dia akan ngobrol sama Hansam buat nemuin jalan tengah. Setelah ketemu dengan Hansam, Laus ngejelasin semua yang terjadi. Dan walaupun Hansam masih nggak suka karena petualang-petualang itu bertindak sendiri, setelah ngerti ceritanya, dia paham kenapa mereka ngelakuin itu. Laus tanya kenapa Hansam nggak melakukan apapun buat mencegah situasi kayak gini. Karena kota lain setidaknya punya kebijakan buat melindungi anak-anak yatim, labirin, biar nggak dijadiin umpan. Tapi Hansam balik nanya, apakah kebijakan-kebijakan itu bisa diterapkan di dalam labirin? Kota-kota bisa bikin aturan dan regulasi secanggih apapun. Tapi kalau nggak membawa perubahan yang bermanfaat, buat apa buang-buang waktu dan uang? Laus tanya, apakah Hansam berniat buat ngebiarin aja anak-anak yatim labirin yang akhirnya jadi umpan? Tapi Hansam bilang kalau Laus salah paham. Hansam selalu ngejelasin kalau siapapun yang nggak suka cara kota ini beroperasi bebas untuk pergi. Bukan karena dia nggak suka sama yang suka ngeluh. Tapi karena dia percaya kalau orang harus jadi petualang hanya kalau mereka bisa menghadapinya. Ini memang guild petualang.
Tapi mereka nggak pernah maksa siapapun buat jadi petualang, termasuk Keith. Kalau dia nggak bisa menangani risiko pekerjaan ini, berarti dia harus milih jalan hidup yang lain. Laust pengen bilang kalau Hansam salah, tapi dia agak setuju juga sama Hansam soal itu. Namun, dia tetap percaya kalau pasti ada cara buat ngatasi situasi ini, dan nyelamatin anak-anak yatim labirin. Hansam berdiri dan mengingat sesuatu yang pernah dikatakan seseorang. Sebagai petualang, yang nggak kompeten seperti udah mati, jadi sebaiknya siap-siap dari awal. Laust sebaiknya ingat kata-kata itu, karena Hansam lah yang mengatakannya kepada Laust bertahun-tahun lalu. Untuk mengingatkan kembali, Hansam menunjukkan bekas luka yang dia dapat dari masa-masa mereka bersama. Bertahun-tahun lalu, saat Laust masih mulai menjadi petualang, dia dan Hansam tertipu jadi tukang angkut barang untuk sebuah kelompok petualang. Hansam diperlakukan dengan buruk. Jadi Laust menawarkan bantuan untuk membawakan sebagian barang Hansam, supaya bebannya lebih ringan. Namun, Hansam menolak merasa iba dari seseorang yang dia anggap tidak kompeten seperti Laust. Jadi dia suruh Laust diam, dan berhenti berbicara dengannya. Malamnya, ketika yang lain hangat di dekat api, Hansam duduk sendiri di dinginnya malam, dan benar-benar menyesali pilihannya untuk menerima pekerjaan ini. Meski bayarannya cukup bagus. Beberapa jam kemudian, saat semua sudah tidur, Laust membangunkan Hansam dan memperingatkannya kalau ada sekelompok goblin mendekati mereka. Dia bilang ke Hansam buat memberitahu yang lain sementara dia berjaga sedikit lebih lama, dan Hansam melakukan sesuai instruksi. Jadi, pas semua udah bangun, Laust cerita ke mereka tentang situasinya. Yang lain nggak percaya begitu aja. Jadi mereka nanya ke Laust, apa dia yakin sama yang dia lihat. Tapi Laust nggak ragu sedikit pun kalau ada goblin mendekat. Dan jumlahnya banyak banget, sampai nggak bisa dihitung. Pas grup ini melihatnya sendiri, mereka kaget banget, karena nggak mungkin bisa ngalahin gerombolan goblin sebanyak itu. Kesempatan terbaik buat selamat adalah dengan kabur. Tapi pemimpin grup mikir kalau terlalu berisiko kabur gitu aja. Jadi untuk mengulur waktu, dia dan yang lain mutusin buat pakai Laust dan Hansam sebagai umpan buat ngalihin perhatian goblin, sementara mereka kabur. Sebelum Hansam sadar apa yang terjadi, dia dan Laust udah dilempar ke sisi tebing, dan ditinggal. Hansam coba teriak minta tolong, tapi Laust bilang kalau orang-orang itu nggak bakal nolong mereka. Bahkan, mungkin ini alasan kenapa grup itu mutusin buat nerima orang-orang yang dianggap nggak kompeten kayak mereka dari awal. Situasinya bikin Hansam marah banget, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai mereka keluar dari sini. Jadi dia dan Laust janji buat keluar dari situasi ini, hidup-hidup bareng, dan balas dendam ke grup itu, yang udah ninggalin mereka. Mereka berdua bertarung lawan goblin cukup lama, tapi pada akhirnya nggak banyak yang bisa mereka lakuin buat ngalahin gerombolan sebesar itu, hanya berdua. Jadi mereka terpaksa sembunyi di pohon berlubang buat ngindarin goblin sementara waktu. Hansam mulai ngerasa kalau nggak ada harapan buat selamat dari para goblin ini. Dan dia nggak tahan sama fakta kalau anggota grup yang lain bakal selamat dengan mengorbankan dia. Tapi Laust bilang, gerombolan goblin sebenarnya lebih suka nyerang kelompok orang yang lebih besar. Jadi kalau goblin-goblin itu nemuin grupnya, mereka bakal ngerebut semua pasukannya buat nyerang mereka. Pas banget setelah Laust ngomong ini, goblin-goblin itu berhasil nemuin grupnya dan langsung lari buat nyerang mereka. Dan saat grup itu dibantai, Laust dan Hansam bisa kabur dari tempat persembunyian mereka tanpa ketahuan. Hansam mikir kalau orang-orang itu pantas mati di tangan goblin setelah apa yang mereka lakuin ke dia dan Laust. Tapi Laust tetap berharap bisa nolong mereka, karena dia nggak suka idenya siapapun meninggal, meskipun dia nggak punya kekuatan buat nyelamatin mereka. Jadi, dia bilang ke Hansam kalau mereka harus mulai balik ke kota. Hansam mau ikutin Laust, tapi tiba-tiba dia jatuh ke tanah kesakitan karena ada luka parah di lengannya, gara-gara bertarung lawan goblin. Laust kaget dan nanya, kenapa Hansam nggak bilang dari tadi? Tapi Hansam nggak mau jadi beban saat mereka ada di situasi hidup dan mati. Laust mulai coba menyembuhkan Hansam, tapi Hansam bilang buat berhenti, karena itu bakal menarik perhatian goblin kalau terus lanjut. Dia bilang ke Laust buat tinggalin dia aja, karena ini semua salahnya sendiri, karena nggak kompeten. Jadi orang lemah kayak dia nggak punya hak buat hidup. Laust teriak kalau dia salah, dan bilang meskipun dunia mungkin keras sama orang-orang yang nggak kompeten seperti mereka, selalu ada harapan untuk keselamatan.
Setelah itu, Laos dan Hansam bekerja sama dan berhasil menerobos garis pertahanan Goblin untuk kembali ke kota. Di mata Hansam, Laos adalah penyelamatnya. Tapi apa yang dikatakan Laos soal dunia yang keras pada orang-orang yang nggak kompeten memang benar. Bedanya, hari itu yang sebenarnya nggak kompeten adalah para petualang yang ninggalin mereka tanpa tahu perilaku Goblin yang mereka hindari. Setelah Laos dan Hansam kembali ke kota, mereka jalan masing-masing, dan Hansam ketemu dengan seorang pria tua yang mengasuhnya. Hansam belajar banyak hal dari orang ini, dan akhirnya, dia bisa berdiri sendiri sebagai petualang yang kompeten. Sesepuh yang mengasuhnya ternyata adalah Guildmaster bernama Mist, dan inilah yang menjelaskan bagaimana Hansam jadi karyawan guild dan bertindak sebagai tangan kanan Guildmaster. Tapi Hansam nggak bilang semua ini cuma karena dia ingin bernostalgia tentang masa lalu. Dia sangat berutang budi pada Laos karena menyelamatkannya hari itu, jadi dia ingin membalas budi. Dia bilang ke Laos supaya meninggalkan kota ini demi kebaikannya sendiri, dan dia nggak ngomong ini sebagai ancaman, tapi sebagai peringatan tulus karena dia nggak mau Laos terjebak dalam apa yang akan terjadi. Laos nggak terlalu paham apa yang Hansam maksudkan. Jadi saat dia keluar dari kantor Hansam, dia balik ke petualang lain dan bilang kalau dia nggak bisa bikin Hansam berubah pikiran soal kebijakannya. Pas itu juga, Amherst menariknya ke samping dan bilang ke Laos kalau sebenarnya ada banyak orang di sini yang nggak setuju sama cara Guildmaster menjalankan segala sesuatu di sini. Makanya, dia punya permintaan pribadi untuk Laos. Hari itu juga, Laos pergi ke Narsena dan ngobrol tentang permintaan dari Amherst. Ternyata, ada banyak monster muncul di jalanan dekat kota, jadi dia minta Laos buat ngurusin sebelum ada warga sipil yang jadi korban. Narsena paham, tapi dia heran kenapa Guild belum mengeluarkan hadiah untuk monster-monster itu. Tapi hal semacam itu butuh persetujuan dari Hansam, dan dia nggak bakal ngelakuin itu. Ada juga masalah petualang-petualang kriminal yang ada di seluruh kota. Jadi Laos nawarin buat bantu ngurusin masalah itu juga. Narsena ngerti kalau Laos ngelakuin hal yang baik, tapi terdengar kayak banyak kerjaan tambahan buat mereka. Laos bilang dia nggak perlu khawatir soal itu, karena Amherst bilang bakal ngasih bonus bayar buat ngurus monster-monster di jalan. Tapi karena ini bukan misi yang disetujui Guild, Amherst bakal bayar hadiahnya dari kantong pribadinya. Dia sebenarnya nggak terlalu mau, tapi dia rasa itu adil karena Laos udah bela-belain buat bantu. Belakangan hari itu, Hansam pergi menemui Guildmaster dan bawa surat yang datang dari Perdana Menteri. Surat itu intinya sebagai pengingat dari Perdana Menteri buat Guild supaya mengawasi Narsena. Tapi Hansam nggak ngerti kenapa Narsena penting banget sampai Perdana Menteri tertarik sama dia. Dia minta Mist buat ngejelasin. Jadi Mist cerita tentang kisah naga jahat dan putri yang tertidur. Ini adalah dongeng yang populer di dunia ini, di mana sang putri mengorbankan dirinya untuk mengalahkan naga jahat. Tapi Mist bilang ke Hansam kalau itu bukan sekadar cerita. Itu adalah ramalan yang harus dipenuhi, dan tanda bahwa seseorang telah dipilih oleh para dewa untuk mengorbankan diri sebagai putri yang tertidur adalah tiba-tiba munculnya rambut biru. Sebuah deskripsi yang cocok banget dengan Narsena.